Selamat datang. Belum di prof dulu. Kembali lagi di podcast Impromptu podcast nomor 1. Terima kasih semuanya. Janjian dulu harusnya Mas kalau Gak mau. apa-apa. Gak usah janjian. Ya udah. Langsung aja. Kembali lagi di episode 20. Anjir. 20. Sedih. Kenapa Baru, sedih? karena udah sampai titik ini. Dimana kita belum sampai puncak. Gak apa-apa. Masih sampai pos 1. Santai aja, masih baru udah 20 episode. Kita Sedih. ikuti peribahasa Konsisten. Bukan. Apa? Merakit-rakit ke hulu. Merakit-rakit dahulu, berenang. Iya, bener kan? Merakit-rakit dahulu. Berenang Karena tepian. tenggelam. Nah, gitu. Janganlah. Merakit-rakit Baru dahulu. 20 episode ini. Merakit-rakit dahulu, rakitnya tenggelam. Kayak apa tuh? Kayak apa? Nggak tahu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak akan gue terusin semua. Lanjut Nanti aja. gue Lanjut aja. di-cut sama dia jadiin momen lucu terus. Enggak, tapi itu mah kurang kayaknya. Iya, kan yang dicuekin itu lumayan agak. Itu tuh sebenarnya sus tuh juga ya. gua tuh bukan nyuekin sebenarnya itu. Emang lu lagi main HP? Enggak, lagi kan kita udah ngomong kan sebelumnya itu tuh lagi nyari arti iya. bahasa Jerman. Sok maneh apa? Gua tuh udah ngomong sok maneh ngobrol. Gua translate. Bener. Cuman waktu orang nonton ulang Mana diem dulu lagi? kayak cuek gitu tuh, kayak mana ngejokes akhirnya nggak ngeh gitu kan karena lagi fokus di HP, makanya jadi kayak nyuekin. Mana diem dulu lagi? Anjir. Gitu tah. Dengkis lah. Jadi momen lucu Nggak lumayan. apa-apa. Nah, ada apa nih Di sebelum kita masuk episode 20 ini sebelum masuk ke bahasan, ada yang lagi ada rame Anthony nggak? Santos yang nanti aja kita bahas ya. Sebenarnya itu juga. Oh, ada demo. Oh iya, sebelum itu kita syuting kali ini kehadiran lagi sama produser. Selamat datang. Selamat datang produser. Datang lagi sekarang. Iya. Kenapa duduknya di bawah? Kok suaranya lebih jelas kan? Emang ya? Ya maksudnya lebih deket kan? iya. Kenapa? Kenapa duduknya di bawah? Kalian kalau tahu ini POV-nya dia kasihan banget Nih guys. gue foto ntar gue masuk. Sumpah lah ya. Ini Karena ada face reveal juga kan produser. POV dia tuh Ini gua. sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan ya. Ya kan set ini final lagi ternyata ya. Kita berubah set karena kemarin nyobain estetik ternyata. Estetik. Tapi Paling- gelap. Iya, evaluasinya karena kita kesorean tag-nya jadi sekarang lebih Nah, siang. makanya lebih siang. Biar Ini jam 10 guys, 10 pagi. enggak. Morning person kita mah. 10 pagi dari Amerika. Dari Amerika. Amerika. Oke, sebelum kita masuk ke berita-berita, nggak ada berita apa-apa sih. Ada banyak lah ya. Mager bahas kebanyakan. Ya udah yang paling terbaru aja ya. Gue lagi concern banget sama Demo. satu kata ajaib, efisiensi. Tapi gue nggak nyangka loh sampai demo loh. Gue buka Demo sekarang rame banget. Buka di X. Orang pada Di demo. Jakarta rame. Kemarin di Gedung Sate juga rame. Terus Tema demonya Indonesia Gelap nah itu namanya. Indonesia gelap. Udah beberapa Dark System. udah berapa peringatan darurat sebelumnya. Sekarang Gak digug. Iya Nggak. sih. nggak ngaruh. Jadi Tapi yang gue lihat efisiensi itu tujuannya untuk ada sih yang jadi untuk bukan untuk kita juga dananya. Jadi untuk ntar gue baca dulu ya. Tadi gue lihat di media. tapi gue nggak ini deh, belum ngikutin deh. Maksudnya demo sekarang tuh tuntutan dari pendemonya apa? Kalau mahasiswa yang gue lihat sih pasti karena UKT yang lagi rame kan. UKT kan dana pendidikannya dipotong, UKT Ya. pasti naik. Oh. Gitu. Dana pendidikan dan dana kesehatan semua Oh, emang ya efisiensi itu motong semua anggaran. potong semua anggaran. Ya makanya. Nah ini nih Danantara. Jadi Oh. Prabowo tuh rencana bikin Danantara. Danantara tuh Bank Mas Indonesia. Buat Nah itu apa? Katanya- Jatuhnya kayak BUMN lagi berarti. katanya ini opininya Hah? tentu buat proyek strategis nasional PSN. Apa aja itu? IKN salah Ya. satunya. PIK 2 sampai saat ini masih Mangkrak. PSN juga termasuk. Terus Oh. geothermal dan lain-lain. Oke. Yang dirugikan ya tentu masyarakat. Karena bakal banyak penggusuran gitu. Ntar gue ngecek dulu record. Dan Danantara pun memiliki hak khusus, yaitu nggak bisa diaudit KPK dan Oh. BPK. Nah ini yang menjadi susnya, yang menjadi itu masih opini sih yang gue Ya, lihat ya. oke. Cuman kalau misalkan sampai terjadi, ini terlalu gila Ya sih. udah. Mencurigakan gitu ya. Sangat harusnya. Kan berarti para tikus Enak banget. enak banget dong, nggak Iya. bisa diaudit Iya. KPK. Nggak kesentuh gitu ya.
berarti melemahkan KPK. Oke, udahlah gitu ya. Ini di X tuh lagi rame apa yang seru tuh influencer lagi pada ngubek-ngubek tweet lamanya pejabat. Kayak contoh ini tweetnya presiden kita. Ini si Mardial, si Mamang Cashbor yang dia nge-reply tweet lamanya Pak Presiden, which is ini dipostingnya waktu dia 2013. Dia pokoknya nge-retweet postingan dia yang itu, terus captionnya si Mardial yang bener lu wo. Karena ini postingannya Prabowo tuh, Pak Prabowo tuh ini kayaknya dia waktu kampanye deh 17, kalau mereka tidak mau turun saya akan menjadi orang yang memimpin demo agar mereka turun dan diadili. Ini gua ngerti sih kenapa maksudnya zaman ini kan Prabowo masih jadi oposisi gitu. Gerindra lagi oposisi. Anjir bahasanya politik banget. Udah kebanyakan. Gue tuh kadang kayak lagi ya ini kan emang apa ya, awareness gue sebagai masyarakat warga bernegara juga gitu. Maksudnya gue mengikuti dinamika politik di Indonesia juga gitu. Udah itu terlalu dalam itu. Gue di sisi lain enggak, ini podcast musik. Ya, jangan ya. Kita bahas musik aja. #kabur aja dulu juga itu rame. Iya itu. Udah, tapi apakah kita akan kabur? Kabur ke Cimahi. Tapi itu ya intinya di Indramayu. Jangan di Indramayu mah. Oh bisa sih di Indramayu. Pakai visa nggak di Indramayu? Ke Bekasi pakai visa mah. Ke Bekasi ya. Oh iya, berarti yang di Bekasi boleh dong. Boleh. #kabur aja dulu orang-orang Bekasi boleh. Karena planet yang lain. Planet lain dia. Oke, kita langsung aja ke hidangan utama. Ke news. Ke ini news. newsnya bukan news ini di news musik. Dunia lain, ini di industri musik. Industri musik. Yang pertama ada apa, Chan? Ada anak kucing. Ada Nicki, Green Day. Dikit-dikit ke distract. Nicki, Green Day hingga Linkin Park. Ya, habis konser. Sukses untuk memuaskan fansnya di Indonesia karena mereka habis konser kemarin. Linkin Park tuh ini ya lucu ya. Mereka jualan tahu bulat. Orang enggak gitu. Kok orang gua enggak. Lu enggak lihat? Gua enggak. Itu rame juga di media. Jadi mereka bikin sayembara gitu setahu gua. Sayembara mobil tahu bulat. Terus yang menang tuh dibeli sama mereka, terus disebarin ke seluruh Jakarta. Si Andovi juga ikut. Anjir. Andovi ya? Soalnya. Ya. Ikut buat nyebarin. Jadi kayak tahu bulat Linkin Park gratis gitu. Jadi mereka masukin ke IG-nya juga. Anjir ini lucu. Di IG Linkin Park Keren ada berarti tahu ya bulat. campaign-nya ya. Campaign-nya bagus. Bagus ya. Kalau Nicki sih nggak tahu ya. Keunikan Nicki kemarin. Tapi banyak klip-klipnya juga tuh. Maksudnya Lagi soundcheck. ya intinya sih ya ngeliatin kalau dia pulang kampung gitu. Ngeliatin Indonesia banget. Dia makan masakan Manado, ternyata kesukaan. Nanya ini, gua mau ngeliat di TikTok tuh yang dia, guys, yang lagi di Ancol yang lagi rame apa sih? Oh iya itu pun dia. Dufan. Dufan. Oh iya Dufan ya, Wahana katanya. Terus si ini temen satu labelnya juga, si Rich Brian juga kan datang nonton. Ternyata Support. Nicki bahasa Indonesianya kayak kita ya. Iya, emang orang Indo, dia mah emang orang Indo, beneran Indo gitu. Gue dulu pernah baca biografinya Nicki. Kayak anak Cikarang katanya menurut netizen. Ngomong-ngomongnya kayak anak Bekasi nih. Tapi dia tuh emang gitu dari, maksudnya studinya kan pendidikannya di Indo semua. Di Indo ya. Nah, terus apa namanya? Secara dia juga, tapi sebenarnya dia tuh dari SMP kalau nggak salah. Udah ada di lingkungan musik dia tuh. Kayak di ajang-ajang idol gitu dia pernah ikut dia kayaknya ya, gue lupa. Gue udah baca juga udah lama gitu, maksudnya lingkungannya tuh lingkungan industri musik juga gitu. Terus cuman gue nggak setuju kalau dia dibilang kayak orang Indonesia, karena emang orang Indo kebanyakan itu oke, tapi dia cukup berprivilege lah, maksudnya kayak sekolahnya di UPH gitu. Oh iya ya, maksudnya kayak high school in Jakartanya Nicki kan. Oh beda sama high school Jakartanya orang-orang Jaktim, orang-orang kita gitu, orang iyalah kelihatan lah ya, orang-orang kabupaten. Makanya lagu-lagunya kan iya, maksudnya itu sih lagu yang itu. Itu kan High School in Jakarta kan berarti si Nicki apa namanya, nostalgia masa SMA-nya. Ya, tapi masa SMA-nya dia. Pas gue baca liriknya, anjir ini mah SMA apa? SMA orang kaya. SMA orang kaya. Enggak apa-apa lah ya. Emang ya. Tapi Nicki pakai samba juga ya, betul ya. Bagus sepatunya. Tapi dia unik skena. Tapi dia unik. Maksudnya soundcheck tuh lagu apa nih gitu. Pakai spin. Oh dia nge-spin. Jadi ada selalu yang gue lihat kalau di Filipina, di Indo, dia tur gitu. Ya. Pas soundchecknya tuh dia pakai spin wheel gitu. Jadi mau lagu apa nih ke fansnya kemarin?
kita spin, oh lagu ini ya udah kita soundcheck. Terus gitu-gitu ke gitarisnya kan nggak ngerti. Iya. Gitarnya Mas nyalain, sorry nggak lupa, sorry nggak ngerti katanya. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris harusnya. Gitu. Oh, gitarisnya bukan orang Indo. Bukan. Jadi Oh. sorry salah. Semua timnya Semua timnya dari dari- Amerika berarti ya. Gitarnya nyalain katanya. Nah, kalau Niki kan spin wheel buat soundcheck. Kalau kita buat soundcheck. apa? buat Mobile Legend Mobile ya jelas. Legend. Udahlah jangan main dulu guys, suka lu strik. Dia memang cupu. Bro, lihat history gua Harus lah, digendong. cek history bro. Harus digendong. Gua ngegendong publik, mau gimana juga publiknya ampas. Lo butuh di carry lo kayak Anthony Santos Tetep nge-carry aja. Real Betis. Lihat aja gua yang bakal nge-carry kalian bertiga. Kalian berdua. Udahlah. Oke. Nomor Nomor 2 ada apa? Ada Om Ebit GAD rilis ulang lagu lamanya itu lagi esok pagi. Tapi dia collab sama dua Anaknya. which is musisi juga kan, Adera sama Segara. Itu nanti udah waktu 11 Februari. Terus MV-nya udah trending nomor 4 di YouTube. Nama anak-anaknya estetik ya? Segara. Segara. Gua nggak terlalu suka. Bagus sih. Ya. Nama jarang aja. Ya. Namanya siapa? Ya. Segara. Anjir. Segara anak. Itu danau. Segara anak di Semeru. Nama gue jarang juga nama gue. Ada temen gue Ya tapi Mikdad. jarang. Ada 3 orang gue punya temen Mikdad. Tapi Berarti jarang. banyak. Nama gue jarang. Wah, nama jarang. Nama dia sih paling jarang. Enggak juga, banyak temen gue yang namanya Sultan. Yang paling jarang apa ya? Gua di antara kita bertiga. Boy. Iya. Boy Boy kan namanya Boy ada nggak? Boy William. Yang real boy. Maksudnya real gitu, bukan nama panggung. Oh, jarang sih ya sih. Nama lu siapa? Kayak aneh Boy. juga sih sebenarnya. Aneh gak sih? Kayaknya kalau orang Inggris namanya Kayak- Boy Masih oke lah. aneh, Bro, karena kan itu Oh tuh kan laki-laki ya? boy and girls gitu maksudnya. Orang Indo. Jadi boy. kayak lu tuh kalau ngasih nama anak. misal lu orang Inggris ngasih nama anak boy itu kayak kalau di orang Indonya ngasih nama anak laki-laki gitu kan. Nama Asep. Maksudnya boy kan artinya maksudnya laki-laki gitu. Boy Iya. kan laki-laki. William ya namanya William. Boy Apa William? enggak, William ya nama Oh, iya, nama iya. orang aja. Iya, iya. Berarti kalau misal Boy William ditranslate ke Laki-laki William. analogi Indonesia laki-laki Chandra gitu maksudnya. Oh iya. Jadi Kayak laki-laki gitu. Chandra. Ngerti kan lu? Ngerti, nangkap, Oke. aman. Oke. Aman aja. Agak mikir. Lanjut ya. Nomor 3, Selena Gomez dan Benny Blanco. Benny Blanco. Benny Blanco. Ini tuh mereka tuh ini nggak sih couple nggak sih? Ya udah tunangan. Udah tenang. Mereka udah selamat ya Selena. Akan merilis album tanggal 21 Maret mendatang. Oh, yang kemarin Kemarin kita kok kemarin Ah, nggak ini rilis ya? ntar kita bahas nih single yang Single Scared terbaru. of Loving You-nya. Masuk nggak sih? Masuk. Enggak. Oh, nggak masuk. Oh ya udah, ini Oh, ya udah udah. pre-release Ya pokoknya udah ya. aja. Ya udah, ini intinya ada pre-release albumnya tuh si single ini. Ya itu ya. Lanjut aja nomor 4. Ada Backstreet Boys. Itu bakal ngerilis album dengan judul Millennium 2.0 atau 2.0 dan akan melangsungkan konser di The Sphere Las Vegas. Itu dari 11 Juli sampai 3 tour berarti ya? Ya di situ dia 11 Juli sampai 3 Agustus atau ini ada 11 sampai 3. 11 sampai 20 Juli, 25 sampai 27 Juli, 1 sampai 3 Agustus. Selain itu mereka juga udah sama kayak si Selena dan Benny itu pre-release-nya single juga judulnya Hey. Di Sphere. Berarti bagus ya ininya. Kan bulat. Ya, Ya, yang itu. ya yang terkenal Yang emo. banget. Suka pagi-pagi dia bangun kan. Kayak, Ya. Oh iya. Itu unik sih. Gak tahu berapa watt anjir Iya, listriknya. Boros banget pasti. Boros anjir. Maksudnya kalau pakai token. Langsung bunyinya sekota itu. Tapi Kan di Las Vegas kan Sphere. Marane pernah ini nggak dengerin Token bunyi? bukan konspirasi. Itu mati. Konspirasi apa? Bentar. Ya, masih rekam. Konspirasi apa? Konspirasi Sphere. Kucing. lupa gue. Kucing tuh. Itu kenapa ada anak Nah, kucing? ini ada kan kemarin cuma 1, sekarang ada 3. Mati kemarin. Nggak tahu. Oh, ini berarti ada ibunya ini. Nggak ada juga. Yang hitam ibunya kan. Iya, feeling gue sih yang hitam ya. Ya udah nanti juga Oh balik. iya, balik tadi konspirasi, ingat gue.
konspirasi yang listrik. Jadi listrik tuh sebenarnya bisa aja gratis. Jadi kan listrik ditemuin sama Nikola Tesla. Ya, yang punya Tesla. Cuman bukan. Cuman ada terjadilah pergerakan-pergerakan politik dari saingan. Gue lupa siapa nama ilmuwannya juga. Jadinya si Tesla tuh nggak diakuin apa gimana gitu. Terus jadinya ya listriknya yang listrik apa sama Thomas Alva Edison gitu selisihnya atau nggak tahu lah, pokoknya intinya Ilmuwan lah ya. sebenarnya listrik tuh bisa gratis tapi sama pemerintah dibiayain jadinya gitu. Ya, jadinya bayar. Jadinya bayar. Padahal mah gratis pun nggak akan rugi. Nggak, maksudnya sumber listrik tuh Banyak. tidak terbatas, Tidak gitu. terbatas. Kalau dari sebenarnya gue nggak ngerti amat. Pertama gue bukan anak IPA, maksudnya gue nggak ngerti teorinya gimana listrik gitu. Apakah masuk akal gitu kalau atau emang listrik tuh sumber daya yang unlimited gitu atau gimana? Gue Atau nggak limit. ngerti. Cuman ya gitu sih argumen dari konspirasinya tuh sebenarnya listrik tuh bisa gratis. Jadi pemerintah kita tuh nggak usah bayar listrik bla gitu lah. Begitu. Berantem lah itu mereka. konspirasi. Bunuh-bunuhan. Enggak. Kayak orang yang nemuin, kan banyak konspirasi juga yang sebenarnya obat kanker tuh ada, tapi setiap orang yang nemuinnya pasti dibungkam. Lu tau nggak? Nggak tahu Kayak sih. sampai sekarang tuh Baru dengar gue. ada, cuman kalau orang yang nemuin pasti deh hilang orangnya gitu. Oke. Karena kan mahal gitu pengobatannya. Ya, jadi untuk dengan apa namanya? Biar Bisnisnya lancar, jadi ya nggak usah udah, ada. nggak usah ada gitu. Jahat sih ya kalau beneran sih. Kalau beneran gila sih. Beneran. Tapi gue sedikit percaya, sedikit enggak. 50-50 lah. Ya, itu Itu 50-50. Percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya. Backstreet Boys tuh ini adalah boy group boy group Legend. asal Inggris nggak sih? Amerika, lupa. Legend ya. Ya. Tapi kayaknya nggak tahu kita kan kita Gen Z juga ya, tapi kalau gua sih masih terpapar sama lagunya Backstreet Boys dulu gitu. Maksudnya masih tahu gitu Backstreet Gua Boys. mah terpapar aja sama Wandi. Ya Wandi jelas lebih ini Backstreet Boys kan lebih jadul, Mas. Ya. Iya, makanya gua nggak terpapar. Iya. Karena Oh, lu nggak berarti. enggak. Nah, Tapi gua tahu ini legend. oh, lu juga nggak dengerin berarti. Enggak. Oke. Berarti apalagi Gen Z sekarang ya? Maksudnya kayak yang Tapi lahir Tapi 2000, kayaknya gua tahu deh lagu-lagunya. 2005 ke bawah gitu. Backstreet Kayaknya. Boys. Masih pada tahu nggak ya? kayaknya enggak sih. Kayaknya tahu Tapi beberapa satu deh. mah harusnya tahu Salah kayak satu. Iya, I Want It That Way mah itu Iya, terkenal banget. pasti. Backstreet Boys atau Gen Z, Gen Alpha kayaknya udah nggak tahu. Gen Alpha mah taunya ini Skibidi Toilet. Di toilet, Udah Sigma Sigma, Boys, Sigma. Sigma Itu- Boys. Musik-musiknya jauh sama Itu Sigma Boy, Sigma itu gua lihat video klipnya cewek kan yang ini. Iya, coba Rusia kan? Rusia band. Sigma Boy. Lagu 2025. Nomor 5 ada Billboard yang akan menggelar Billboard Women in Music Anjay, tanggal 29 Maret mendatang. Beberapa artis yang sudah dikonfirmasi ini tuh jatuhnya kayak konser berarti. Award. sih. Award. Awarding aja. awarding aja. Yang beberapa artis yang sudah mendapatkan awardnya tuh ada Oh, Aespa, ada si Jennie, ada si Tyla, sama Gracie Abrams. dan Gracia Abrams. Jadi kayak penghargaan dari Billboard untuk Mereka. para musisi wanita lah di industri. Gitu. Nah, diserang nggak ini nggak? Rame nggak isinya? Enggak. Justru Emang udah beberapa Kok diserang? tahun. menurut gue ya kenapa dibedain? Berarti kan nggak kesetaraan gender. Oh kalau iya. gitu. Iya kan? Kenapa dibeda-bedain gitu? Emang Enggak tahu ya, mungkin emang Berarti ada yang laki-lakinya. lah. Penghargaan laki-lakinya ada dong. biasanya secara general ada pastikan dari Billboard itu Oh, ada. berarti yang laki-laki ada. Berarti kalau ada gini Campur, laki-lakinya ada. Ah, Oh, berarti ada yang campur, ada yang misah, ada yang ya udah ada yang campur, ada yang misah gitu. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut. Ribet nggak sih? Nggak apa-apa lah. Yang penting Ya udah, ada bebas, duitnya. Bebas lah. Nomor 6 ada siapa? Ini mah ada Project ya. Iksan Scooter. Oh, ini barudak ini ya, barudak Jas- indie ya. Jason Ranti, Bagus Dwi Danto bikin unit namanya Trio Lesehan. Terus baru rilis single Siapa Yang Tak Pernah. Itu dirilis lewat YouTube waktu hari Valentine kemarin. Ini dulu Iksan Scooter ngetren banget nih. Ya. Gue denger kan. Gua nggak terlalu dengar sih. Cuman
Lagu-lagunya kan maksudnya tahu gitu, Heeh. lagi rame gitu. Kayak lagu-lagu sindiran gitu kan. Iya, kayak Iwan Fals. Kritik lah. sosial ya. Kritik sosial. Jason Ranti Jason lagu-lagunya Ranti, jenaka-jenaka lagu-lagu gitu kan. jenaka, lagu-lagu mabok. Ada sindiran juga tapi liriknya lebih Lebih aneh sih. Lebih aneh sih. Iya, lebih aneh. emang orangnya juga aneh sih. Siapa? Aneh. Jason Ranti Iya. tuh. Unik. Agak Unik. one of a kind lah ya. Ya. Maksudnya dia Dia punya kepribadian sendiri dia aja. tapi berkeluarga, maksudnya dia tuh tipik ini sih apa sih ayah yang lucu aja gitu. ayah kalau gue lihat dari sosmed tuh maksudnya suka ada klip-klipnya gitu. Jason Ranti tuh tipikal ayah yang apa penyayang gitulah maksudnya. Oh, iya. Support banget anaknya gitu. Ya. Terus kalau nggak salah ya gue pernah nonton di TikTok gitu, kalau nggak salah ada konten jadi Jason Ranti sekeluarga datang ke acara konser naik motor. Mio pakai Mio, iya. Pakai motor. Padahal dia yang ini yang main ya. Iya. Dia guest starnya. Dia gestar datang pakai Mio. Pakai Mio anjir. Setim pakai Mio. Semua kebingungan. Orang mah ada riders, ada mobil, ada gitu. Iya. Dia datang pakai Mio. Mana hujan lagi kalau nggak salah. Iya, Lucu ya dia. lucu. Karena gak mau ribet. Karena lu juga kalau mau jadi artis gitu nggak? Gua sih Gua sih ya efisiennya aja sih. iya Maksudnya sama sih. Kalau masih daerah Kalau- Bandung gua pasti pakai motor. Gua nggak pasti sih kalau disediain mobil sama panitia mah ya Pakai udah mobil ya. pakai mobil gitu. Gua pengen pakai motor aja karena cepet. Oh itu make sense. Mager gitu. Gua pengen naik Naik pesawat bisa dari yoi Indramayu ke sini. helikopter Raffi Ahmad. Helikopter. Ini helikopter Rans. Kan ridersnya Danila juga harus ada batu bata anjir. Batu bata merah. Itu aneh banget kan? Itu kayaknya jahil aja kan. Itu tuh asalnya tuh sediain kertas katanya. Cuman Ya, gak ada mulu kata Danila tuh. Ya udahlah, batu bata merah aja buat buat tanda tangan. biar tanda tangan. Ya biar ada aja karena sediain kertas. kertas. Biar nggak menyepelekan kali ya. Karena kertas Enggak. tuh kayak oh udah Kertas, pasti. kertas buat apa? Tanda tangan ngasih ke fansnya. Enggak, tanda Batu ini, kenapa jadi batu bata? kertas tuh buat tanda tangan sama ini sama songlist. Tulis, ya. Jadi Batu si batu bata batanya buat songlist dulu. Songlist terus sama Diukir gitu dia. iya ada emang bener diukir ya. Ada jasa ukirnya ada. Anjir. Terus Oke. ditandatangani terus dikasih. Hmm. Kan terus ditanya kan kenapa lu nggak minta batako katanya kegedean katanya. Kenapa nggak genteng aja lebih panjang tuh kan? Itu lebih lucu harusnya ya. Iya, Genteng lebih kayak kertas sih, lebih make Iya. sense. Tapi gampang ini genteng. Enggak, genteng mahal enggak. Granit aja yang mahal ya granit. Iya. Itu aneh banget sih. Lanjut Riders batu manta merah. nomor 7. Linkin Udah tadi. Iya. Bagi-bagi tahu bulat udah ya. Udah kita Tadi bahas. kita bahas. Nomor 8. deretan penyanyi Indonesia seperti Bernadia, Vidi Aldiano, Yura Yunita hingga Arman Maulana unggah postingan bertulisan visi dengan hashtag suara kami di Instagram. Ini banyak sih semua musisi di Indonesia kayaknya, Masalah apa sih hak cipta? Penyanyi sih. semua penyanyi di Indonesia Masalah hak cipta. visi bikin. Nah, itu nggak tahu. Komunitas sih kayaknya cuman Kayaknya asosiasi Asosiasi sih, aja. buat naungin penyanyi-penyanyi Ah, ah. ini gitu. Asosiasi musisi berarti ya. Iya, karena kita Penyanyi sih kalau yang visi ini ya, lihatnya karena isinya penyanyi. Kalau musisi kan bisa dibilang lebih lebar gitu kan. Ya. iya Ya, benar. ini vokalis semua sih. Vokalis semua. Komposer kan ada itunya juga, mereka punya. Benar. Penyanyi bikin Oh, itu kayaknya ibunya baru tuh. gitu. Mungkin Ya, ya. karena ada kasus Agnes sama Kasus. kasus Agnes sama komposer itu kan jadi mungkin dikait-kaitin Iya, gitu, iya. tapi aku lihatnya sih kayak ya udah mereka pengen ada asosiasi yang naungin mereka gitu. Iya, benar. Biar Makanya aman gitu lah. biar rame aja. Sebenarnya harus aman sih. nggak aman ya tergantung Harus ada undang-undang aja. asosiasi sih ya. Harus. Terus Asosiasi podcast. Ada harusnya nggak belum lah. Belum Upload. ada. Nggak tahu sih. bikin kita? Paling ini nggak sih nyambungnya ke asosiasi siaran nggak sih? Maksudnya nyambungnya ke radio nggak sih podcast? Iya. Siaran. Harusnya Maksudnya beririsannya sama Siaran. siaran bener. siniar. Hmm. Harusnya sih ini lebih gampang sih ya, maksudnya kayak misal gitu si Bernadia, Vidi, Yura, Mas Arman Maulana misal mau bikin asosiasi gitu, asosiasi penyanyi misal, harusnya lebih gampang nggak sih, karena kan di DPR juga ada Melly Guslau, ada Once Mekel, ada Ahmad Dhani. Mungkin biar lebih gampang buat nyatuin ya visi mereka terus Ya. mewakili suaranya juga Ya. lah. Taunya ini maksudnya nggak satu suara. Taunya Jadi bubar. malah diribetin, ternyata Ahmad Dhani nggak setuju. Buat apa
Perang leh, komposer sama penyanyi. Perang aja. Jadi aja Vidialno nyalek juga. Nyalek. Jadi ketuanya Jadi aja musisi kebagi. musisi kebagi dua, Kebagi punya partai. Jadi parpol ini teh visi teh. partai seni. Partai seni, Harusnya PS itu partai seni. partai seni Indonesia. Partai Jangan artis. Jangan lah. Kacau. Lanjut lah ya. Nomor 9. Ada Jackson Wang. Pasti lo nggak tahu. Hah? Pasti lo nggak tahu Jackson Wang. Nggak tahu. Rilis High Alone sebagai pre-release single untuk albumnya Magic Man 2. Nah si Jackson Wang tuh apa ya, bisa dibilang dia Penyanyi kah? rapper, produser. Dia tuh membernya, kalau mana ingat, kalau lu ingat, Nggak ingat. episode beberapa episode sebelumnya tuh kita bahas God7 kan. Oh, Yang rilis tahu album. Nah, God7. Jackson Wang tuh salah satu member God7. Di sisi lain dia juga rapper. punya karir solo artis sebagai rapper. Oke. Tahu. Nah gitu. Cuman nggak tahu mukanya. Kalau nggak salah masih di 88 Racing dia. Masih ya? Berarti sama satu Niki, Iya, satu Satu, Niki, satu label. Satu Kan label. ini sempet karena waktu Jackson Wang ini masuk ke 88 Rising, project pertamanya seingat gue ya, itu tuh remake remake-nya I Love You 3000-nya Stephanie Putri. Jadi kan I Love You 3000 itu kan waktu rilis Avengers Endgame ya. Itu kan momennya pas banget tuh Stephanie Putri rilis lagu itu. Itu kan versinya solo sendiri kan Niki. Ya. Kok Niki? Stephanie Putri Stephanie sendiri. Stephanie Nah, Poetry. Jackson Wang itu tuh kalau nggak salah God7-nya baru abis kontrak sama JYP apa gimana gue lupa. Cuman intinya dia join sama 88 Rising. Project pertamanya itu gitu, si I Love You 3000 Stephanie Putri featuring Jackson Wang. Aku juga itu sih. Jiwang. Kalau salah bisa dikoreksi aja sama teman. Boleh. Itu Terakhir berita terkini ya. di musik ada Diskoria rilis 3 single sekaligus. Prahara Api Asmara yang pertama. Yang berjudul Prahara Api Asmara nggak sih albumnya? IP. EP-nya. Yang kedua Romansa Masa SMA, yang ketiga ada Relung Jiwa. Menuju Jadi ini tuh nantinya Menuju bakal album jadi full album. yang namanya Indonesia. Iya namanya Ya, itu. Indonesia. Lucu ya? Indonesia. Emang boleh nama negara diplesetin? Nggak tahu. Sama gak tahu juga ya. Nggak tahu. Boleh pakar-pakar hukum netizen yang so tahu. Karena ini mah bukan diplesetin nggak sih? Ini mah diganti. Ya udah bentuk kreativitas aja. Iya, mungkin. kreativitas. Ini jadi gabungan Indonesia. maksudnya, ya Indonesia sama tone gitu. Biar Tone. mengenal kali ya. Ya biar lebih musik kali Iya, Indonesia. Bener. Kod negara Biasa musik. nggak enak biar Indonesia. Nggak apa-apa lah ya. 11 April mendatang mereka akan merilis. Itu Ya, berarti 2 bulanan semua. lagi. 2 bulan lagi setelah Lebaran. Iya. Selamat Lebaran semua. Gua nggak sabar sumpah. Lebaran? Bukan lebaran. Bulan puasanya. Sama, kenapa ya? Terus Vibes puasa sekarang Iya. kayaknya lebih puasa gitu. ya Lebih muasanya. lebih muasa. Om Deddy juga di apa namanya di Podhub udah 2 kali Udah tuh 2 promo kali, promo ya, benar. login Login. undang di Podhub. Si Boris ternyata ikut undang ya. apa Habib Jafar sama Boris. Boris. Yang awalnya ada Onadnya juga. Onad. Jadi nanti login Bertiga. login season 3 tuh bertiga. Nah, yang dibingung Boris di mana? Katanya kan ditanya. Kan ini sisi gelap. Duduknya di Itu. sebelah mana? Boris di mana? Nah, ntar konsepnya beda. Di prompter katanya. aja. Jadi setnya, studionya beda. Katanya sih gitu kata si. Tapi Om emang Deddy. selalu dinanti-nanti sih. Itu podcast gua nanti. dua Ramadan Selalu kemarin denger ya. selalu nemenin gua. Seru. Entah itu pas nungguin sahur Ngabuburit atau sih pas ya. sahur atau ya rilisnya tuh biasa ya kalau nggak salah waktu jam-jam ngabuburit. Ngabuburit, betul. Tapi gua biasanya nontonnya random sih. Jadi kayak nggak pas baru rilis. Itu nanti Ramadan sekarang apakah akan seseru Ramadan sebelumnya? Pasti seru sih. Semoga Yakin gua. seru dan perbanyak ibadahnya. Dengan sound garam dan madu yang Ramadan version kan lu udah denger kan? Enak kan? itu Iya. pasti dipakai sih itu. Tuet langsung ada gabus berawal dari suling anjir, berawal dari flute. Flute apa suling ya? Paling. Ditambahin itu udahlah lucu pokoknya itu. Gua udah simpen soalnya buat konten kita ya. Siap-siap Ya, kita nanti bulan bikin Ramadan. gerakan Impromptu menyambut Ramadan. impromptu menyambut Ramadan, kita bikin gerakannya ya. Oh, kita bikin live podcast nggak sih? Hah? Kayak Di mana kocak? nggak maksudnya live gitu, direkam jadi kayak IG live gitu. Oh, boleh. Podcastnya live gitu. Ya, Maksudnya setiap hari Selasa ya. jadi kita syuting tapi sambil live gitu. Ya, setiap hari Selasa ya. Ntar lah. Nah, maksudnya
entah pas ngabuburit gitu jadi kayak Ya ngabuburit aja. ya atau sahur gitu. Loh, Sabar. Sahur gimana? Ya bisa aja. ya bisa sih. Di sini bisa aja di studio. Kayak Vindes gitu. Mm-mm. Sahur. Iya. Nginep berarti. Iya, Ya udah, ya udah. nginep di studio aman aja. Aman zah. Masih rekam. Baru. Baru rekam tadi sempat rekam. mati. Baru Anjir, rekam nggak ada lagi. suaranya. Lah ini mati juga. Wah, dari tadi, Cok. Masih rekam. Harusnya sih masih rekam ya. Aduh, aduh. Karena yang mati itu monitor doang gitu. Kita nanti bikin si ini PC-nya ya. mah nggak nyala. Si PC-nya mah nggak mati. Salah. Kita bikin gerakan Ramadannya lah. Gini aja. Iya, kita bikin harus bertiga tapi Nggak mau. kan lu gue selalu mau ngedit. in frame anjir. Gue ngedit aja lah. Ya udah berdua aja lah Sul ya. Sip. Nice. Gampang lah. Tapi dia juga nanti gampang lah dipaksa. Ntar kita pokoknya edisi lebaran kalau ada gestar harus intronya gitu. Oh iya iya. Edisi Ramadan. Minjem itu copyright gak sih? Enggak, lagunya kita bikin aja. Tapi Tapi jogetnya harus gitu. Ya udah ya. Oke. Oke. Copyright itu berapa detik? 10 detik. Enggak, cuman 2 atau 3 juga udah. Ya tergantung platform sih. Kalau YouTube berapa? YouTube, Di YouTube sebentar. Setengah detik. 5 sampai 15 gitu. itu udah kena ya. Ya udah. Ya udah, bikin aja lah. Anak musik Iya. bisa lah bikin mah gampang. Ya udah. Berita-berita terkini dalam bidang musik, industri musik terkini itu Kita sudah cukupkan. kita cukupkan karena Sebenarnya ada banyak, nggak tahu juga sih kita. banyak. Oh banyak, cuman Kita kurasi. kita kurasi aja yang terpenting, Bukan terpenting, yang kita suka. yang kita suka aja. Kalau terpenting kayaknya kita terlalu apa? Mungkin terlalu kita- menimbulkan banyak perdebatan. Tapi kita selalu membawakan berita-berita yang bercampur gitu, Ya, ya. Berbagai Jadi nggak- genre. Jadi ada Koreanya, ada Jadi kita Indonesianya, nggak ada genre sentris Eropanya, gitu, ha, nggak cuma satu nggak genre. cuma satu. Jadi kita berusaha mungkin se-diverse atau Seberagam mungkin. seberagam mungkin. Iya lah. betul. Ya. Makanya kita itulah guys. Ya udahlah, kapan lah Pak Presiden mengundang ke istana gitu. Iya. Saya jadi duta musik Indonesia Lu harus belum ada kan. marahin anak kecil dulu. Oh bener. Biar diangkat di stafsus ya. Di stafsus. Bohong. Tapi Iya. bener sih faktanya. Janganlah Gitu. kita ntar mau pitching ke Iya jangan ya. bercanda ini mah ya. Tapi keren sih menurut gua Close the Door karena dia tetap ngebebasin kreatornya buat bebas bersuara gitu. Ya, Iya. Jadi nggak membatas. Ya kayak Ferry Irwandi kan sering bertolak belakang dengan apa namanya posisinya Deddy Corbuzier gitu. Kayak Iya. Ferry Irwandi kan keras banget ngekritik Vokal pemerintah. banget lah ya. Padahal Om Ded ada di dalam Pemerintahan tersebut. pemerintahan gitu. Tapi ya Om Dednya nyantai gitu. Jadi Ya karena tahu ya lah. itu mah bebas gimana lu gitu. Ya bagus sih. Bagus. Maksudnya Dewasa. jadi apa ya? Si Ferry sebagai seniman bebas, Om Ded sebagai apa namanya? Sebagai apanya? CEO. Sebagai bosnya lah ya istilahnya mah. Ya tetap cuan juga gitu maksudnya. Tapi si Om Ded kan bilang kan kemarin klarifikasi kan, gue juga jadi status gak ambil gue gajinya katanya gitu. ya, Ya. iya itu. Ya udah sih kalau gak ambil juga emang lu udah kaya sih menurut gue. Jadi Jadi emang butuh title-nya itu aja kayaknya. title-nya aja. Ya dia mah udah kaya sih, Cok. Biarin aja. Tapi ya emang maksudnya gue juga nggak tahu sih agak kesel juga ya sebenarnya cuman nggak sekesel netizen Nggak yang lain sekesel lah gitu. netizen, Gue sama-sama. ngerti reasoningnya si Iya, Om iya. Ded. Tapi gue ngerti juga kenapa netizen marah-marah gitu kayak momennya tai banget. Momennya aja gitu. Momennya tuh nggak enak banget. Habis marah-marah. Lagi efisiensi tiba-tiba diangkat staff terus maksudnya lagi gencar-gencar. Lagi dipotong terus Ya. ngebandingin sama Vietnam. Oke, kayaknya kok kita balik lagi bahas. Salah. Lanjut. Oke, yang terakhir Udah segmen selanjutnya. Nah, ini kita Yang bahas ditunggu-tunggu. rilisan baru. Rilisan terbaru 2025 yang hot jeletot di tanggal. Kayaknya udah nggak ini deh Chan. Si Poisi udah jarang pakai juga hot gelato. Nggak apa-apa, kita pakai terus. Oh ya udah lo. Hot Lo jeletot suka tuh. suka. Soalnya gue jarang beli. Dia pun sekarang Oh, dia pakai si Lukas. anjir. Nah ya, ini new release Lukas ini. yang terbaru yang masih hot, panas. Yang pertama Yang pertama ada EP Jisoo dengan Amortage. judul Amortage. Nah, ini bisa dibilang member Blackpink terakhir ya yang pada akhirnya Pada akhirnya rilis juga. rilis project single. FOMO. Project solonya. FOMO kah dia? Enggak juga sih. Amortage. Sebelumnya ada full udah liris
masih single. Yang Oh, baru sekarang udah keluar. EP ya? Enggak, tapi maksudnya ya setelah itu kan teman-temannya rilis lagi gitu maksudnya. Oh, Ngerti nggak? iya. Ya dia paling Kayak barusan banget kayak kan yang kayak beberapa bulan terakhir yang awal Rose. Ya. Rose duluan kan rilis Ah. album, abis itu disusul sama Lisa. Misal albumnya baru nanti tanggal 20. Cuman dia udah nge-announce duluan Ya. gitu. Berarti Jisoo lebih dulu ya rilis albumnya. Sebenarnya tahun ini bisa dibilang bareng sih. Kayak berarti Jennie, Jisoo sama Lisa. dia bareng. Ya. Mungkin Iya. mereka janjian, guys, tungguin gua dong. Tapi Jisoo. apa ya? Yang paling tidak aktif di karir solo musik itu Jisoo. Ya yang paling Paling mager. nggak terlalu campaign-nya nggak sekenceng yang lain lah ya. Ya. Lisa Jisoo udah lebih beberapa soft girl. kali rilis single kan. Terus Jennie, Hmm. Gua Rose. Oke. Apa Oke, lu? lanjut dulu ya. Nanti aja. Nanti Sabar aja. nih, gua nungguin nih. Enggak, nanti ini bahasnya Ya udah, ya, ya. di Apa? harusnya sekarang ya. Sekarang ini mumpung lah. Ya dibanding project-project solo ini gue paling suka sih antara dua sih, antara Lisa atau Jennie. Maksudnya si lagunya gitu. Lagunya ya? Gue lebih Jisoo gue dengerin, Amortes ini gue dengerin semuanya. Nggak ada yang nyantol, gue jujur. Maksudnya kayak ya udah aja gitu. Kayak ya gue kasih 3 lah gitu. Sama gua Gue juga. kasih rating 3 karena Gua 2,5 aja. gue nggak ada yang nyantol. Karena gua Cuman udah ya terlalu produksinya ngikutin. keren mah ya pasti keren lah ya. Betul. Produsernya juga produser inilah kelas Kelas kakap. kelas internasional, karena kayaknya bukan produser Korea juga kalau nggak salah. Kayaknya Gua Amerika liat- ya, gua Amerika. lihat Ya. di kredit sih. Nah, dibanding semuanya gue suka tuh projectnya yang Jennie nggak, terutama Lisa, karena Lisa tuh secara campaign menurut gue yang paling menarik karena dia kolaborasinya tuh sama papan atas banget gitu Mm-mm. di apa namanya Di industri ya. di industri musik Amerikanya. Iya. Terus message-nya juga lebih jelas gitu konsepnya. Iya. Kayak yang paling baru kan yang kita bahas kemarin kalau nggak salah di episode kemarin tuh yang Lisa kan featuring sama Ray sama Ray sama siapa sih, Doja Cat ya? Apa sih Doja Cat kan. Nah, itu kan message-nya tentang independent woman gitu. Yap. Jadi kayak secara message sama konsep tuh lebih oke aja gitu. Jelas. Kalau Jennie sih ya yang single kemarin sih Love Hangover sih enak juga sih itu. Cuman ya itu ya lagu cinta-cinta aja itu mah. Ya. Maksudnya message-nya nggak sekuat yang si lagu Lisa. Lisa. Yap, betul. Tapi gue belum bisa nilai sih karena belum semua albumnya keluar. Ya ini gue penilaian sementara aja. Iya. Oke, lanjut ya. Nomor Cuman 2. fiksi gue nggak akan maksudnya sabar. Set, gak akan Gak akan Gua nggak suka, nggak suka, nggak cocok sama Cocok yang sama si yang Jisoo. Jisoo, ya. Yang Jisoo mah udah fix Klarifikasi karena lagi. ini udah rilis kan. klarifikasi lagi dia. Ini udah rilis kan. Albumnya EP-nya udah Gak seret. rilis. Tapi Jisoo ini bukan album memang dia mah. EP EP aja. EP aja. Ya EP-nya gua nggak terlalu nyantol, udah gitu doang. Lu Halus, sekarang jadi halus bahasanya. Kalau di gua karena gua nggak terlalu ngikutin Korea. Lah, tapi lu ini dibanding- lu dengerin lagi. Ya dengerin. Cuman Ikutin dibanding berarti. iya oke. Cuman dibanding member-member Blackpink yang lain gua paling suka sih Jennie ya, projectnya Jennie. Kenapa tuh? Kalau Jisoo Kenapa? kurang aja Yang Jennie kenapa? Hah? Kenapa? karena asik aja lagunya. Oke. Tapi yang Jisoo tuh Gemoy gitu. sangat Korea gitu dibandingin sama Iya Ya, benar ya. itu setuju sih. Karena yang pure Korea juga dia Iya, doang gitu. kan. Jisoo tuh kurang nyantol di hati di Kirain gue Telinga gua. ngomong kurang cantik. enggak Kurang cantik. cantol. Oke. Ini kebanyakan ini ya. diserang beling bahaya Enggak, gila. Kemarin Blackpink aja- mah cantik semua. Iya. kemarin aja bisnis proposal nyerang fans Korea udah laku mereka. Jangan lah. Jangan lah ya. Ya udah lanjut aja ya. Nomor 2 ada EP dari Wijaya 80 yang berjudul Perjumpaan. Ini tuh tracknya ada 6 kalau nggak salah. Tapi ada lagu lama juga Ya, kan? 3 lagu lamanya, 3-3-nya ada 7 kalau nggak salah. Ini menuju album. 3 lagu lama dimasukin.
Nambah 3 sebenarnya lagu nggak baru. lama-lama banget juga sih, maksudnya Iya, single sebelumnya Single sebelumnya dimasukin. sama ada Single. 3 lagu baru sama 1 lagu outtakes. Ya. Jadi outtakes tuh salah satu istilah di industri seni ya, terutama di film sama musik. Jadi outtakes tuh istilah buat Oh 6. 6 ya berarti. 6. Jadi ada 2 lagu baru sama 1 outtakes. Jadi outtakes tuh adalah rekaman yang harusnya nggak masuk di album gitu. Jadi cuman ya udah biar nambahin track aja jadi masukin. Makanya jadi kalau lu dengerin tuh yang outtakes itu, gue lupa judulnya. Ya itu nggak, rekamannya juga nggak yang kayak yang lain gitu, yang proper. Jadi banyak, jadi Iya, ada itu apa namanya? ketawa-ketawanya. Iya, jadi kayak salah take juga Salah dimasukin. Ya apa sih lu? Salah dimasukin. Harusnya ketawa pejabat ya. Harusnya ketawa orang kaya ya. Kayak Tompi sama Andre. Ini ruang apa sih Andre? Ruang apa sih Tom? Ya gitu Ya aja. itu ya dipakai. Oh ini gini deh. Iya. Ya gitu. Gue suka banget gue ini Wijaya 80, gue kasih rating 4,5. Gue juga suka banget. Katanya lu gak suka 80s. Hah? Enggak, ini lagunya enak. Yang baru. Oh yang baru. Yang baru. Yang baru emang enak sih dibanding yang lama. Masa muda itu oke banget. Oke banget. Oke Liriknya bener-bener anak muda ya. Gue suka progresinya kalau gue secara harmoni gue. Gue lebih suka. Tapi liriknya groove. juga, lirik songwritingnya ya berarti secara, maksudnya ketersinambungan antara lirik dan musiknya tuh kayak pas gitu. Gue suka. Paling suka gue Gue masih ada kamu. Ya nggak sih judulnya? Ada. Tapi Ya. emang konsepnya Wijaya 80 tuh lagu-lagunya lagu sad boy ya. Lagu sad boy. Jadi kayak Anak muda kan. lagu gamon. Anak gitu. muda juga itu Masa muda. masa muda juga itu sad boy. Nostalgia. Sad boy kan liriknya kayak gamon terus lu minum-minum gitulah pokoknya. Ya. Haram-haram lah ya. Ya, musik di 80-an juga gitu nggak sih? Bahasanya masih Gua nggak tahu ya. cinta-cintaan juga. Nggak Iya, tahu, nggak iya. tahu. Sul, gue belum lahir. Tapi gua Masih denger ada. ya kan denger kan Faris RM kan lu Enggak. denger kan? SRM atau Enggak. misalkan di luarnya Frank Sinatra Ya udah Ya, denger Frank Denger Sinatra, nggak? denger. Nggak Enggak, denger ya? Frank Sinatra enggak galau lagunya. bukan galau, cinta-cintaan. cinta-cintaan kan? Tapi enggak galau. Ya, Tapi kan cinta-cintaan. Cinta-cinta kan tadi yang gua omongin cinta-cintaan. Bener. Iya, benar. Tapi kan Wijaya 80 kan Ya. galau semua tuh. Ya udah cinta-cintaan. Itu ya. Karena emang pasarnya mungkin karena kan banyak yang sekarang mah ya galau tuh ini gitu. Skena. Galau. Galau sampai Ya, ya. GERD. Iya, Galau sampai GERD adalah skena. Galau GERD sampai tantrum. Sampai tantrum, galau sampai GERD. Makin Gen Z. Makin dipandang lah. Ya. Di Gen Z. Kalau lu galau sampai GERD. Apalagi yang nuansa 80 90-an orang-orang masih pada enjoy lah buat dengerin Ya. gitu. Nuansa bening. Lagi di recall lagi ya, tren-tren lama. Pasti selalu lah itu. Pasti. Itu pasti Nah, balik lagi. kalau Wijaya 80 kan 80s ya. 80s Nah, banget. kalau kayak tren anak-anak Vindes tuh banyaknya lebih sukanya 90s. 90s. tuh. Rock mereka. Iqbal tuh sukanya 90s Ya. banget. Rock ya. Rock skenaan zaman dulu. Nah, tapi Skena ini sekarang. tuh gua kan lumayan ngikutin Ardito ya dari lama gitu Lu maksudnya. ngikutin terus sampai ke rumahnya. Iya, gua sampai ikutin ya, terus depan rumah gua diem aja. Dia baca lu Enggak. ngikutin, To kemana To? Ardito, lu ngikutin terus gitu. Iya, Ardito. Dari kapan? Ada Arto Dipro. Ya udah lu ngikutin. Ya, gua dengerin Terus lah tuh. gitu dari zaman Bitter Love. Iya. Dari zaman Bitter Love tuh SMA berarti kelas 11. Berarti itu lagu yang paling ngetren ya? Maksudnya Pertama kali ngehits ya? Ya. Sebenarnya udah sebelumnya juga udah ada kayak lagu-lagu superstar gitu. Cuman yang mulai nge-boom bangetnya tuh si Bitter Love. Gue sampai inget saking ngetrennya Bitter Love waktu itu Di sampai sekolah gue juga di-play. dipakai lagu iklan Javanati. Maksudnya si Ardito jadi ini. Bintang iklannya ya? Jadi bintang iklannya. Kalau waktu itu saking ngetrennya di sekolah gua, itu di play buat bel istirahat. Anjir. Itu unik banget coba. Cuman gua nggak rekam. Siapa yang ngatur itunya siapa? Ada OSIS Oh, OSIS yang megang. megang. Jadi Seru juga. piket gitu. Jadi kayak di play aja lagu yang lagi ngetren gitu. Misalkan lagu yang lagi Ya. ngetren apa di play gitu. Terus waktu itu Juicy Lucy pertama naik banget di play. Terus Dead Stick covernya Ya, Rich Brian yang covernya Skinny Fabs. Skinny Fabs itu sampai diundang ke sekolah gua coy si Skinny Iya, Fabs. Sampai wah teriak-teriak. Sekarang Habis itu ada kasus kan. Makanya tenggelam. oh iya. Itu di play juga gitulah ya. Ya, oke. Nah, gue tuh ngerasa ini unik kenapa si Ardito ngusung lagu 80-an gitu. Karena sebelumnya si Ardito ini dia ngulik lagunya tuh lagu-lagu 60-an justru.
Jauh juga ya, dia. lagu-lagu Referensinya. bahkan 60-an 40-an gitu dari yang gua denger di beberapa podcast gitu ya dulu. Nah, kayak zaman-zaman ntar dia tuh yang Here We Go Again tuh apa sih? Pokoknya EP dia yang itu, EP atau album gua lupa. Nah, di zaman-zaman itu tuh gua taunya sih si Ardhito lagi nguliknya itu 60-an kayak Ismail Marzuki. Jauh juga ya dia referensinya. Ya gitulah. Tapi jauhan orang-orang klasik, jauh banget. Itu memang kan Itu memang udah pada meninggal. iya. Oke, nomor 4 ada kesukaannya Mikdad dan bergabung dengan kesukaannya gua dan Caesar dan Rex Orange County. Kesukaan gua semua. Ya udah, kesukaan lu semua, gua juga suka. Rearrange My World. There's a field. Rearrange My World. Rearrange My World. Ya. Slash There's Slash a Field. there's a field. Dalam kurung Dalam That's kurung Only That's Yours. Only Yours. Ini maxi single jadi ada 2 lagu. Ada 2 lagu dan ya udahlah gue suka dua-duanya. Udah skip ya. Gua suka yang Rearrange My World doang. Sama, gue juga. Tapi gue suka ya maksudnya paling suka, yang paling suka. Enggak, gua suka satu doang. Oh ya udah, gue suka dua-duanya. Cuman yang paling gue suka yang pertama. Ini kelewat satu. Lu main skip Yaudah, aja. salah ya udah. Ini tinggal Ya diubah udah, aja. oke, berarti rating dulu nih yang maxi singlenya Mas Daniel sama 4,5. sama Mas Alex. 4,5. Gua 4 aja. Ya udah. Enggak sih, 3,5. Ya, Gua enggak apa-apa. terlalu maksudnya Suka. enggak terlalu amazed gitu kayak Suka. kirain gua bakal gimana lagu, ternyata balad banget ya lagunya kayak slow, Iya. slow banget. Slow. Kayak lagu galau banget. Ya Rex Orange. Tapi Rex Orange kan biasanya lagu-lagu galaunya juga ngebeat gitu. Ini mah kayak slow banget. Kan ngikutin Mas Daniel. Tapi Daniel juga ada yang ngebeatnya gitu kan. Tapi kan nggak banyak yang ngebeatnya. Maksudnya nggak Daniel banget, nggak Rex banget sih. Iya, Berarti mereka berdua jadi kayak Anjir. tengah-tengah. Tengah-tengah. ngeblend berarti ya. Tapi menurut gua kayak masih aneh aja gitu dengarnya kayak, hah, Belum. kok gini? Bukan Tidak bukan. sewah itu sih. Tidak Iya, jadi semua kayak itu kan. ya udah aja gitu kayak itu kayak collab malas gitu gue Iya. dengernya. Kayak collab yuk, datang ke studio recording gitu. 1 jam jadi gitu. Jumatan Iya, beres cuma. Sama Shawn Mendes. sama Shawn Mendes mungkin nanti bertiga. Nah itu. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada Stefani Putri yang berjudul Nothing More Than That. Nah, gua suka. Ini Maxi maxi single. Gua nggak suka. Gua Kok 3,8. nggak suka sih? Ya Maksudnya, enggak apa-apa lu. Gua masalah. nggak cantol, nggak nyantol aja. Oke. Karena menurut gua kedengaran biasa aja. Ini yang justru menurut gua biasa aja gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Ini dia aja gitu. Bikin lagu pop yang khasnya dia gitu dari dulu. Gua kasih nilai 3. Oke. Oke, selanjutnya ada apa, Dat? Ada ini Pras Teguh sama Ai Kori Pasutri rilis single dengan judul Fantasi Rasa. Fantasi rasa. Nggak gitu deh kayaknya. Itu mati. Dari gua sih komenannya gua sedikit kaget karena ternyata mereka rilis lagu. Lagu ya khususnya bagi Pras ya. Karena gua kaget aja ini Pras loh, orang lagunya metal-metalan. Metal kan dia? Tapi sebelumnya dia tuh pernah ini tahu, Atau rock? pernah nyanyi Metal. pernah nyanyi balad sama Sama Yuni Sara. sama ini Sara. Oh iya. Iya, Ya gua karena gua belum denger tuh yang itu jadi pas Kaget lo ya? Kaget aja. Iya. Pras Teguh rilis lagu balad. Didengerin. Oh ya udah gitu. Ya, tapi karirnya keren banget sih. Pras. Iya sumpah. All raw banget dia. Iya. Wah, Kayak Yono mau menyanyi Yono Bakri dia. lebih jauh Pras lah. Oh iya. Yono justru masih di bawah banget. Iya Maksudnya masih kalau dibandingin Pras. junior ya. Ya, junior. Oke, gua kasih nilai ini Gua 3 3. karena suaranya Pras agak lucu aja buat Gemoy gua ya, kayak- gemoy ya. kayak maksudnya gue tahu dia komika gitu kan. Gua merinding Biasa di justru podcast cowok kayak- dengerin. kayak dengerin belum Bang terbiasa. Pras, sorry gitu. ya, ini gua merinding supaya lu nyanyi balad kayak agak lain roaming juga, agak kuping gue. kuping gua. Asalnya teriak-teriak dia. Iya. Tapi biasa di PWK juga kan intronya dia nyanyi kan. Iya, dia nyanyi. Ya tapi kan Di ngebeat gitaran kan. kayak Iya sih. itu mah lagu-lagu Nggak, tongkrongan gitu. aja gitu. Tongkrongan sih. Kan tapi dia dibikin pang kan sama dia maksudnya. Enggak juga Enggak, sih. Oh, nggak juga. lagu kayak lagu-lagu nyantai aja, lagu-lagu nyantai, lagu-lagu lapo gitu. Ya. Tapi ini kan terlalu balad. Ya. Menurut gua. Iya. Ini dirilis dia tulis kan 2017. 2017 terus pernah diupload juga nyanyiin sama istrinya tahun 2020. Oktober 2020. Oh. Dia
mungkin baru direkam. Baru remake. direkam proper sekarang. Wow, keren ya. Digarap serius sekarang ya. Oke, lanjut ya. Nomor 6 ada band Perunggu. Perunggu. Single yang berjudul Berhasil. Ini unik ya. Gue suka sih. Gue suka juga. Gue 4. Gue 4. Yang produce ada Petra Siombing juga di sini. Si Pet. Lu mau rating gak? Dari tadi gak diajak? Oh iya benar. Kasihan. Sorry gue lupa. Rating dari awal. Harus Gak wajib. usah dari awal. Lanjutin aja. Yang Perunggu berapa mas? 48. Gokil. Tuh, sebenarnya dia tuh pengen rating tinggi dari tadi. Cuma Sebenernya gue gua- gak diajak. Mas Petra ya ikut di sini ya. Petra juga di sini. Gue belum lama baru nonton podcastnya itu tuh. Petra. Petra yang sama Solih Solihun di Authenticity. Oh. Udah dengerin. Terus yang gue sadar dari Petra Sihombing tuh dia punya kebiasaan, dia tuh banyak banget ngomong misal dia ditanya nih sama apa namanya sama Soalnya Kang Soleh, Pet lu tuh gini nih, pasti dan itu tuh nggak pernah nggak pakai jadi dia tuh kayak ada 3 detik baru jawab udah. Tapi ada beberapa orang Buat- juga yang kayak gitu. Buat Petra Sihombing kalau lu nonton gua kasih tahu maksudnya kalau lu nggak nyadar gua kasih tahu lu tuh selalu ada nya sebelum ngejawab. Banyak orang Dan yang kayak gitu dan juga. itu gua nggak lihat di podcast yang Oh, pas gitu. sama Kang Soleh doang. Gua pernah nonton juga tuh kontennya Makna Kayak gitu juga. yang 15 menit. Petra udah makan belum? Ya, belum. jadi ditanyain sama si Iyas ngomong gini, jadi selalu ada nya. Oh gitu. Jadi Kebiasaan kayak, kali ya. Kebiasaan pasti itu yang kayak gini tuh pasti kebiasaan dari kecil gitu. Petra kamu mau jajan nggak? Mau. Tapi gue tuh kan ketularan jadi. Itu kan gue iya. Stop. Stop. Itu Tapi tuh, kan gue tapi itu tuh kayak sebenarnya tuh gitu kan. iya. Sebenarnya tuh nggak usah ngomong gitu, tinggal Panjangin aja. Itu tuh kayak ngasih otak kita waktu buat Berpikir. mengolah kata gitu kan atau mikir jawabannya gitu. Tapi kan gue stop. Stop anjir. Tapi ya keren ya itu Petra Sihombing di mana-mana Tuh, lagunya. gara-gara nya itu. Nggak ada kaitannya. Efek makanya lu pakai juga. Tapi gue tuh baru sadar dia tuh anaknya musisi juga. Siapa? Petra Sihombing. Ada Anaknya Petra Sihombing? Enggak, si Petra Sihombing anaknya musisi. Ya namanya siapa? Bapaknya tuh Frankie Sihombing. Tapi gua juga nggak tahu karena musisi religi. Musisi Menarik ya? nggak tahu Katolik, nggak tahu Protestan, gua pokoknya lagu rohani lah Menarik, spesialisasinya. menarik. Nah, si Frankie Siombing itu punya 2 anak. 3. Ya ini 3 bersaudara lah, Petra sama adeknya sama adeknya 2 gitu, dia anak pertama gitu ya. Apa dia anak tengah, gue lupa. Ada juga artis musisi juga, ada namanya Ben Sihombing. Ben Sihombing. Pernah featuring juga sama Petra juga. Cuman yang menarik dari konten podcast Authenticity Kang Soleh ngewawancara si Petra tuh adalah ya karirnya si Petra beberapa tahun kemarin itu tuh lebih banyak produce lagu buat orang daripada dia sebagai artis gitu, sebagai solois. Sampai-sampai ya dia berstatement juga dia lebih nyaman sebagai produser gitu sekarang daripada sebagai artisnya, daripada sebagai soloisnya gitu. Begitu. Apalagi? Terus gue tuh bingung kayak dulu gue dengerin lagu Petra tuh cuman yang main doang. Kalian pada denger nggak? Nggak ya? Ada main yang paling booming tuh kalau nggak salah yang main itu yang gue dengerin juga. So baby, dengar. Forever you and I. Itu lagunya Petra. Dan gue tuh bingung si Petra tuh kenapa terkenal, karena secara suara biasa aja menurut gue ya. Kayak songwritingnya bagus. iya itu makanya gue nemuin ini orang songwritingnya bagus. Terus dia tuh punya kebiasaan ini apa namanya katanya. Dia tuh emang penggila rekaman banget. Jadi dia dari dulu di rumahnya tuh dia suka ya bisa dibilang cukup introvert lah ya, lebih sering di rumah gitu daripada nongkrong. Dia suka zaman belum ada streaming platform kayak Spotify dan lain-lain. Dia tuh suka download bajakan juga, download album dia dengerin gitu. Dan fun fact-nya dia baru terpapar musik Indonesia tuh baru 2010. Dia baru dengerin Sheila on 7 2010.
Ya nggak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa. Orang lain juga ada yang dengerin Ya emang sekarang. referensinya banyaknya ke musik Luar, ya? musik luar. Terus itu kan kebanyakan ngomongin Petra gue. Udah rating udah. sih? Udah ya. Belum. Udah tadi perunggu mah udah. Dia kan ikut rating. Nomor 7 ada No Stress yang berjudul Beri Waktu Hidup Tuk Tumbuh. Ini single ya. Nah ini tuh oh iya sedikit fun fact lagi. No Stress. Si Petra tuh tinggal di Bali, si No Stress juga tinggal di Bali. Nah mereka tuh kayak temenan gitu si No Stress juga lagunya pernah diproduksi sama Berarti Petra. No Stress sama Petra tuh temenan. Cie. Di Bali. Kalau si Petra tinggal di Ubud, kalau No Stress nggak tahu ya di mana. Cuman No Stress juga kan folk duo kan. Pantes namanya No Stress. Jadi Orang di healing Bali. full zen. Santai. Gua mah No Stress, Bro. Gue No Stress tuh nggak terlalu banyak dengar sih. Cuman tahu Dulu tuh yang ya, paling yang rame semua populer. gaya. Semoga ya hari ini ya. Kalau ini ya udah ini No Stress lagunya gitu. Gue 3 aja sih. 3 aja. No Pak produser berapa? review. 3,5. Oke. Suka berarti ya? Galau. Nggak terlalu. Oke aja. Oke aja sih. Nomor 8 ada Dere si suara imut yang berjudul Mawar. Dere tuh Tulus Company ya? Nggak 2, 3, 4 gitu nama labelnya? Punya Tulus? Bukan. Bukan. Terus yang punya aja Tulus di- siapa? Ya udah Tulus. Enggak ada siapa ya? Aduh lupa gue. Raisa. Enggak, beda. ya udah. Gue suka ini lagunya nih, suka nih. Lumayan. Gue 3,5. 37. Tapi gue lupa, maksudnya gue pengen bahas secara musiknya, tapi gue lupa. Tapi gue waktu Tapi gue dengerin suka. tuh gue inget. Bisa Oh, ini banget. asik. Vokalnya lucu ya. Nah itu Gemoy. mixingan vokalnya menarik. Gue jadi Gemoy ingat. ya. Mixingan vokalnya menarik karena Gemoy. beda dari teknik mixing yang gue dengar biasanya. Oke. Karena Oh, 3, 2, apa ya, dia tuh frekuensi si high-nya tuh kayak mentok gitu, cuman gimana ya, tapi gue bingung jelasin lah intinya. Gitulah ya. Unik lah. Ya karena gue bukan mixing engineer Itu juga, yang- bukan, yang jadi gue produce-nya- bingung bahasanya. Yang produksinya Mika Angelo. Itu dia. Dia Mika Angelo. Gue tuh suka. Nah si Mika tuh kan ini ya, apa namanya, dia punya grup musik juga, Overtones kan. The Overtones kan Ya tahu. keren-keren juga tuh, sering jadi soundtrack Sering. si lagunya. Nah, gua tuh suka lagu-lagunya Mika. Kayak dia kan produser juga, ada Ya. beberapa artis lain, gua lupa siapa ya. Cuman gua lihat kreditnya anjir si Mika. Emang enak gitu bikinan-bikinannya dia. Mika Angelo. Bagus-bagus ya. Si Mika Angelo juga kalau nggak salah dia tuh ikut Idol awalnya. Oh gitu. Pokoknya ikut ajang pencarian bakat Tapi nggak keterima. musik. Cuman berapa besar gitu. Oh. Gue lupa. Yang gue tahu dari Mika Angelo tuh ikut pernah punya band namanya The Overtune. Iya itu tadi. Ya kan tadi kita bahas. Oh, itu ya. Barusan. Lagi Ini barusan banget ya. Justru dia terkenal dari situ. Terkenalnya dari situ kan. Udah minum belum? The Overtones tuh kan trio kan ya. ya, Udah minum belum? belum. Nah dia tuh Seblak udah. kerennya tuh ini kontraknya tuh sama Sony Musik. Mahal, Oh, mewah. Ya. Mahal mewah manja dong. Iya. 3 Waktu dulu nggak tahu, sekarang masih nggak ya? Satu label sama Tulus ternyata. Di 231. Duh bener kan Tulus bro. Bukan di Tulus Company Ya udah. 231 ya. sama Tulus, bukan punya Kayaknya si Tulus. Tulus Company ganti nama kali. Masih aja. Tapi si Dere kan ikut yang The Voice Hmm. Kids ya. Tim Tulus. Tim Tulus. Hmm. Terus yang unik sih di artworknya, cover albumnya, Iya dia tuh. si angle fotonya tuh Jadi foto muka dia, cuman dari geser-geser angle aja. geser-geser doang. Gitu. Nggak doang, itu nggak doang. Doang. Ya geser-geser gitu. Nih para Serang aja dia. graphic designer. Serang. Tapi Mau ya, rating gak lu belum rating? ya udah. 5. Ya udah, suka banget. emang di SG-in kan, Cok. Oh iya, yang ini yang mana sih itu? Aing nge-reply tapi enggak. Galau. Emang galau kan, mana? Enggak. Kan skena. Kalau galau skena. Enggak. Enggak harus lah. Nggak harus sampai gerd. Nah. Nomor 9. Ada Sam Smith. Love is a Steal. jujur gue lupa denger, ini kelewat. Ini tuh kayaknya opening album deh ya. Pendek banget lagunya Tahu soalnya. sih enggak ada. Cuma 1 menit 50 ya. Ya 1:50. Tapi gue suka, Cok. Ya udah. Jadi kayak
anjir bagus emang bagus vokalnya sih basicnya, jadi Emang gua, keren dia. emang keren makanya gue suka gitu. Mengembalikan Sam Smith yang tidak I'm not Gay. the only one. Seri ini apa? Ya. Versi Emang dia I'm udah not the nggak only gay? one. masih gay. Tapi yes kan yang kemarin apa yang Apa judulnya lupa. Unholy. Unholy. Itu sus, lagu paling sus. Pakai dress dia. Iya, Oh, wow. I know I'm not The only Itu asik banget pada lagu. Itu bagus, bro. Baru itu. banyak yang nyambut baik juga gitu kan. Ya. Ya, Oh, bagus. sama yang project ini. Ya. Ya, bagus lah. Ya. Emang itu sih Sam Smith itu. Suara lu keren, Kan bro. emang dari dulu juga banyak yang suka kan cewek-cewek. Iya. Pas taunya dia belok jadi kayak Ya, cowok-cowok dah. yang pada suka aja. Kan emang jujur kan dia emang ganteng kan maksudnya. Kalau jadi cowok juga dari Enggak sih, gua. dari dulu. Memang cowok banget gitu. Tapi enggak sih, gue ngeliat dia nggak ganteng sih, kayak Ya, ya cowok udah. banget gua ngelihatnya. Mas Amerika Enggak. biasa. Iya, kayak mas-mas Amerika biasa. Mas-mas Amerika biasa lo liatnya. Tapi gua ngelihatnya kayak ini cowok banget. Kalau gitu. Chris Evans tuh. Ya itu maksudnya- ganteng kocak. Iya kan? Ya udah. Ya udah bandinginnya sama Chris Evans, boleh. Ya udah, Lanjut kita ini nomor 10. udah rating belum? Belum. Gue Mana? rating 4 lah. Gua nggak bisa rating. Lupa. Lu rating berapa? Kayaknya mati deh. 4,2 4,2 ya. Mati nggak? habis. Oke, lanjut ya. Oke, yes. Kita duduk ala Halo tongkrongan. apa namanya? Warteg. Warteg. Kayaknya sambil rekam aja gak sih? Sama apa? Rekam cas. Di Oh. cas baterainya. Siapa tahu belum beres gitu. Oke, nomor 10 ada Bass Boy yang Ada berjudul Samsoy. Samsoy. Kalau lo di Spotify lihat bionya Bass Boy / Samsoy. Oh, gitu. Ya udah. Iya. Ada Bass Boy yang berjudul Wanita. Dalam kurung wanita. 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 Nah, itu ada maksudnya di looping tuh ya, Di looping. suara-suara. Wanita. Gimana sih? Tapi gue kurang set ya malah. Dia tuh tipikal rap-rapnya tuh apa sih nama genrenya? Pop producer yang kayak gini tuh kayak Sexy God yang Oh iya. kayak si Apa ya, trap sih? Lil Pumpkin ya. Hah? Trap. Gaya musiknya yang gitu kan modelnya. Wagilase. Iya gitu. Cara nge-rap Gua rating kayak tone timber nge-rapnya tuh kayak gitu. Gue rating ya. Gue rating 2. Gua 3 aja sih. 2 gua. Lu rating? Sul? 4 sih. 4 ya. Emang lu suka Bass Boy. Ya. Dia tuh Si keren ininya asik. ininya sih, personality-nya sih menurut gua. Maksudnya brandingnya. Dia juga jadi creative director di PSMS kan? Iya, PSMS Medan. Makassar kali. Jadi kreatif directornya dia yang Ada 2 loh. PSMS Makassar, Nah, ini PSMS. Medan. dia kan Medan, orang Medan dia. Medan mah PS. PSMS. PSM Makassar, PSMS Medan. Oh, PSMS Medan bener. Jadi dia kreatif director, jadi Kebalik? Enggak benar. merchandise-nya tuh dia yang desain, Iya. kayak jersey, terus topi. Pokoknya official merchandise-nya didesain dia. Oke. Nah, terus PSMS Medan secara performa kan nggak terlalu oke ya. Sekarang. Iya. Dulu mah bagus banget dia. Iya, sekarang lagi nggak terlalu oke. Nah, si visinya si Samsoy ini ya dia ternyata dia yang pitching. Jadi Ya. dia nawarin diri ke PSMS Medan. Ya. Ya udah mungkin secara performa lu nggak oke, tapi seenggaknya pakai bajunya keren lah gitu. Oke. Jadi kayak asik anjir. Tapi emang keren, sumpah itu merchandise-nya kayak Bagus. gue pengen beli gitu. Mungkin dijual di toko. Dijual di PSMS Medan. Cuman gue tuh nggak bisa beli karena nggak ada pride-nya. Oh. Gue bukan orang Medan. Persib. Terus dia keresahannya tuh datang dari orang-orang Medan yang pada pakai merch luar gitu, kayak pakai topi NY, topi New York Yankees, topi ya gitulah brand-brand. Kenapa nggak kita bikin kebanggaan sendiri gitu? Sebenarnya itu visinya keren sih. Bagus. Gue juga jadi terinspirasi pengen pitching ke Persindra. Boleh. Sepak bola Indramayu, Boleh. tapi belum masuk Liga 1. Masih jadi gua Liga 3 kayak ya? nggak bisa, nggak tahu sih Liga Ya, berapanya. nggak apa-apa. Cuman kayak jangan deh. Oke guys, kita kembali lagi setelah azan. Ya, kita break azan dulu. Salah. Oke, kembali lagi Kembali lagi setelah break azan. setelah break azan. Tadi nyampe mana sih? Sampai Bass Boy. Sampai Samsung. Oh ya, lagi bahas PSMS ya. Lanjut ya. Lanjut. Mana nih?
Nah, ini ada nomor 11. Nah, ini gue suka banget. Skyline, Skyline yang berjudul If Only. If Only. Gue suka aja. Gue langsung rating 4,5. Gue rating 3. 4,8 sih. Oh, lu lebih suka. Enak banget ya. Enak banget. Enak banget. Apa sih? Gue tuh bingung ini nama genrenya apa ya. Tapi banyak musik-musik yang gue dengar yang mixingannya kayak gini juga. Terus sebenarnya gitar sentris kan ya lagunya. Itu tuh di Filipina tuh banyak kayak gini. Kayak ini anjir, kayak musisi siapa ya yang waktu itu pernah gue denger. Ini Ya gitu lah, aduh. Ikau itu. Oh, Ikau deh, ikau. Itu tuh siapa nama ini? Ikau, nama pokoknya. bandnya. Mixingannya tuh gue enggak terlalu banyak mirip sih. Cuman tone-nya tuh si gitarnya juga kayak banyak reverb kan, kayak ngawang-ngawang banget Gitu. Apa ya nama genrenya? Fly. Let's fly higher. Bedroom pop. Bedroom pop ya. Bedroom tapi enggak Tapi bedroom sih. Ya secara kualitas ya mixingannya sih bedroom pop. Iya kali ya. Cuman instrumentasinya enggak gini biasanya bedroom pop tuh. Bedroom pop mah Clairo tuh. Bedroom pop banget enggak sih? Iya. Clairo terus siapa lagi ya? Clairo, Casey juga. Casey awalnya Bedroom. R&B sih. tapi R&B ya dia mah. Ya udahlah. Ya udah itu Alternatif mungkin pop. alternatif. Pokoknya itu ya. Kayaknya itu deh mungkin yang paling Alternatif aja aman. Pop alternatif. Skyline kita cukup suka. Oke. Sangat lanjut. suka ya. Nomor 12 ada Mocha. Be My Be. Be My Be. Ini setelah gue lihat kreditnya juga si produsernya Mas Lava juga, Lava Pratomo. Which is ini produsernya juga dari nomor 13 nanti. Ini gemas ya, gemas. Ya tipikal lagu Mocha gitu. Lagu apa bucin-bucin lucu. Karena Valentine juga kan kemarin. Padahal udah Yoi. ibu-ibu ya, ibu-ibu kan. Iya. Vokalnya. Udah pada ibu-ibu bapak-bapak membernya. Rating gua rating 38. Gua 4 deh karena orang Bandung. Kan lu Indramayu. Ya kan dia Bandung lebih. Kalau Indramayu lu rating 5. Enggak. Oh iya. Kan enggak tuh. Iya. Adu seafood lah Indramayu. Kayak ayo mau adu seafood. Adu seafood terenak di Indramayu. Artis Indramayu Iis Dahlia. Iis Dahlia, I-nya Indramayu. Lihat nih ya, lihat Google ya. Artis Bandung mau disebut, udah nggak usah disebut. Banyak. Kebanyakan. Tuh, Kecamatan Bongas, gua tahu nama gua tahu daerahnya tuh. Berarti Devano Danendra Enggak lah, dia mah orang Jakarta. Ya orang kan anaknya. Ya iya kan tinggalnya Iis Dahlia udah enggak di Indramayu. Ya udah tapi enggak apa-apa lah, anggap aja. Aneh. Oh iya lo, mana yang ngerasa nih? Iya enggak Jakarta banget kan. Nggak Jakarta banget gak? High school in Jakarta, nggak gitu. Nah, gitu. Indramayu bro, Iis Dahlia. Siapa lagi? Lahir di Kecamatan Bongas. Gua tahu. Udah satu doang kocak. Banyak. Lahir doang. Lahir. Tapi enggak, tinggalnya tetap kecil besar di situ. Kecil-kecilan dulu. Bentar, siapa lagi ya? Figur terkenal yang dari Indramayu. Gua lagi mikir. Kayaknya nggak ada lagi. Paling ini Impromptu. Sinetron. Catatan harian Menandu Sinting. Ada artis sinetron sekarang jadi Bupati Indramayu. Rizky. Lucky Hakim. Oh Iya. Lucky Hakim. Menang telak pilkada kemarin. Ya udah alhamdulillah. Gua dukung juga sih, makanya kayak seneng gitu. Udah lama kan dia Kenal. Kenalan lah. Berarti lu gara-gara kenal lu. Lah, ya justru kenalan awalnya, maksudnya ini orang. Ya udah kenalin impromptu lah. Biantar. Impromptu. Salah Pak Lucky Hakim. Dengerin ya. Bantu. Pitching aja yuk Iya, bisa. ke Pak Lucky Hakim. Siapa tahu mau bikin podcast ya. Kita undang bisa sih. Sumpah bisa. Sumpah bisa. Masalahnya gini ya. Kalau mau bisa. Ya mau aja gue. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya. Ya nggak apa-apa, Ya masalahnya gue nanyanya canggung. Dia kan dengerin musik juga. Dia Bupati. juga manusia. Dia dengerin musik, ya kita tanya-tanya tentang dia Takut dengerin gua. musik apa. Enggak, orangnya nyantai. Kebayang nggak? Kalau ntar nanti aja, oke. Kalau udah pada Ya, bisa kebayang nih. Kalau udah punya nyali, Ke sini. enggak gitulah, kita yang nyamperin ke sana kalau mau. Gue mah punya nyali sekarang juga. Tapi ya dia sibuk lah. Ya udah nggak apa-apa. Kecuali dia interest. Nah, ntar kalau kita populer deh. Popular. Pop. Popular. Anjing, nggak nyampe.
popular. Kenapa gitu? Ya biar nyampe. Itu ngomong biasa. Gonna be popular. Nyampe gue. Dah, next. Oke, yang terakhir ada single dari tanggal Dari Dari Teteh Raisa. dari Raisa. It's okay to not be okay. Ini kayak judul drakor ya Iya. judulnya. Si judul Ya, lagunya. sama kayak judul drakor. Iya, sama persis. Bisnis proposal. Bukan ya, ini namanya ini. It's okay to not be okay. Oke, gue langsung aja rating lagu ini 3,5. Gua 3. Gua biasa aja sih. Asik sih. Asik. 3,5. Bosan gua sama groove-nya. Iya, sama. Si ini kayak udah over. Repetitif Ya. ya. Si produsernya juga si Mas Lava, which is kolaborasi di which is mulu, gua kebanyakan kayak orang Jaksel. Ini Which is Lau, pace berapa Lau? songwriternya tuh salah satunya Gusti juga. Istimewa. Jadi produsernya si Mas Lava, Songwriternya Gusti. Mas Lava, Gusti sama Raisa, pokoknya collab lah. Mereka bertiga lah intinya yang bikin lagu ini. Istimewa OP ya. Ya dia lagi OP sekarang. Lagi di buff. Nah itu dia lagi garap ini juga tuh, lagi garap album. Semoga gak di Dia udah nge-spill di sosmednya kayak ada bagian orkestrasinya. Dia pengen pamer skill musik. Iya anjir, sumpah. Bahasanya tuh kayak Dia pamer skill musik, dia nge-share partitur anjir. Nge-share, dia ngerekam. Tapi gue baru tahu ada aplikasinya di iPad. Jadi, tapi bukan Sibelius kali. Bukan. Musikal. Ada lah, bukan. Ntar gue cek aja. Tapi Sibelius enak anjir. Di HP gue juga pakai kan. Nah, gue bingung kenapa kalau dia musik banget kok dia yang gue explore guys sebagai anak musik. Menurut gue ada dua inilah ibaratnya aplikasi penulisan notasi terbaik. Menurut gue pertama Dorico karena fleksibilitas dan kebebasannya. Kedua Sibelius karena apa ya? Kalau Sibelius tuh menurut gue kayak yang base-nya aja gitu, kayak dari dulu originnya di situ gitu. Iya. Jadi kayak secara UI gitu ya. Secara udah musik UX-nya tuh kayak simple, jadi nggak ribet. Kayak Word anjir. Kayak Word tampilan jadi kayak familiar gitu. Tapi buat UI UX lu lebih enak MuseScore lah jelas. MuseScore, oke. Sama ini apa dari F tuh? Finale. Itu jadul banget ya. Nah, si Gusti ini dia pakai, aduh loadingnya lama lagi X gue. Kabarnya hitam gitu bukan? nggak tahu lupa. Ini pernah lihat deh. Kok X gue lama ya loadingnya? Nah, Dibajak. ini Staff Pad Oh ya, Staffpad tahu. di iOS doang kayaknya adanya. Iya, kalau nggak salah masih di iOS. Nah itu kayak ya udah lah Gus, gue tahu lu lagi bikin album gitu, tapi nggak usah apa lu kayak nge-share partitur musik gitu. Iya gue tahu lu bisa orkestrasi gitu. Biar musik banget. Biar musik ya oke gitu, kayak ya udah aja sih nggak. Jadi di podcast juga kita pakai partitur aja. Gua musisi yang down musik. Iya. Gua musisi. Nggak usah Gue musisi. Lu nggak usah nge-share gini juga gue percaya gitu, lu jago Gus gitu, kayak ya udahlah bagus. gitu. Gak apa-apa bagus. Iya ngerti gue jago gitu, gue percaya kok gitu maksud gue. Iya. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya seru juga sih, gue kayak tadinya pengen komen gitu. Sebenarnya gue lihat ada satu kejanggalan. Jadi ada satu bagian di sini perpindahan dari fortissimo, dinamika fortissimo ke mezzo forte. Kasih aksen. Gue bingung. Kenapa? Karena itu tuh ibarat kan fortissimo kenceng banget ya. Ya. Maksudnya itunya tuh jadi terlalu kontras, sedangkan jaraknya cuman setengah ketuk kalau yang gue lihat ya dari sini. Maksudnya dari 1/8 pindah ke mezzo forte aksen. Gue ngerasa ini tuh agak aneh gitu secara permainan gitu, karena lu dari fortissimo which is yang lagi kenceng banget ke mezzo forte yang pelan tapi dikasih aksen. Lu mau tapi ada aksen gitu. Itu kan jadi secara nggak langsung tuh bakal ningkatin si mezzo forte-nya lagi gitu, which is bisa jadi yang nggak terlalu kontras gitu. Iya. Tadi gue mau komen gitu kan kayak itu aneh nggak sih Gus? Dari mezzo forte ke Padahal lu komen aja nggak dari fortissimo ke mezzo forte dikasih aksen, aneh nggak sih? Tapi nggak usah, gue mager komennya kayak VN aja. Gus. ini kita klip aja bagian ini. Kita klip ya. Kita tag Gusti gitu ya. Tapi itu Mungkin bisa jadi Anjir, tapi nggak ada videonya. ya udah nggak apa. Ya udah podcast Suaranya ini pakai kata-kata, font kata-kata. Ya nggak sih? Anjir. Terus pakai musik itu, musik kata-kata hari ini.
Tapi ini aneh guys. Iya, ini mah kayak Gak apa-apa gitu ya. ngomongin pakai lagu hopcore ya. Popcorn. Oke lanjut ya. Tapi ini gue masih mau bahas dikit. Ya udah boleh. Ini menarik sih, dia pakai VST-nya Berlin String sama Berlin Brass. Which is mulu gue ngomong. Lu jaksel banget. Iya kayaknya. Lau jaksel banget lo. Gara-gara tadi nonton Ini Oza lu. nonton BAP tadi. Lu nonton Oza ya. Ya habis nonton BAP. Nah, Berlin String sama Berlin Brass gue nggak tahu sih, gue belum pernah make ya. Cuman lumayan oke sih suaranya. Si soundnya gitu ya. Terus gue denger aransemennya juga emang enak gitu harmoninya. Gue tuh tapi ya tipikal orkestrasi pop sih. Jadi kayak jelas gitu kayak pergerakannya tuh, top voice-nya tuh ya melodi gitu-gitu. Ya enak sih. Maksudnya easy listening gitu. Bagus. Kita tungguin. Kita tunggu ya. Apakah enak atau tidak? Gue yakin enak sih. Oke lanjut. Segmen new release kita tutup. Untuk minggu ini karena sangat banyak seharusnya, tapi kembali lagi hanya yang kita suka. Kita lagi moodnya bahas ini. Hanya yang kita suka. Oke, yang terakhir ada musik populer yang viral di TikTok kita masuk semua ke ya. segmen What's Popular. Popular. You're gonna be popular. Lu biar ambil oktav bawahnya deh. Popular. You're gonna be popular. Kan bisa kan? Popular. Sok. 1, 2, 3. Popular. Gitu. You're gonna be popular. Popular. Oke. Ulang. 1. Gimana nih player piano nih? 1, 2, 3. Popular. You're gonna be popular. Anjing enggak. You're gonna be popular. You're gonna be. Nah, itunya. You're Udah. gonna be popular. Udah gitu ya. You're gonna be. Gimana sih you're gonna be? You're gonna be You're gonna be popular. You're gonna be You're gonna be popular. Terereng. Popular. You're gonna be popular. You're gonna be popular. Oke, 1, 2, 3. Popular. You're gonna be popular. Gitu ya. Oke. Ini kegagalan yang kata-kata hari ini apa? Teruslah berusaha Itu dia sampai lu berhasil. Betul. Itu ya, nanti klik ya itu. Nggak ada namanya gagal. Yang ada lu Lunya kurang males. berusaha. Anjir, Mager. mahal gak sih? Itu kata-kata ya. Sayang banget tapi ini nggak kerekam sih. Gak apa-apa, itu pakai tulisan. Oke. Pakai popcorn. Ya. Pakai gambar-gambar alam. Gambar-gambar si Sultan aja. Gambar-gambar muka kita aja tuh. Boleh. Ya udah. Oke. Yang pertama ada apa nih? Ada Amelia Moore Featuring ASTN yang berjudul Next Door. Ini viralnya di TikTok kamu. Jujur gua nggak tahu yang mana. Itu lagunya yang di Yang mana sih lagunya? remix JJ gitulah. Coba Sekarang yang lagi rame di gua ini si Arab, tembak-tembak langit. nggak tahu. Breakbeat. Oh. DJ Breakbeat, jadi dia bikin grup namanya bukan WG. Oke. Ini nggak ada nih berarti ya. Itu ya, jadi dia bikin grup namanya bukan WG. Isinya kayaknya masih sama deh. Cuman yang di live streaming itu. Cuman dia bukan WG itu lebih bergeraknya lebih ke kebebasan aja. Jadi nggak WG genrenya apa? EDM aja. Campur. Cuman si core-nya mah EDM kan. EDM kan. Tapi kalau ini lebih ke breakbeat. Jadi Oke. kayak DJ breakbeat tuh kayak DJ remix gitu ya. Kayak DJ angkot gitu ya. Breakbeat sebutan di Indo aja sebenarnya. Di Di luar Eropa apa? Beda lagi, lupa orang. Jadi di Indo berarti breakbeat ya. Ya itu. Oke. Jadi kayak lagi tren nih sekarang musiknya tuh anjir. Kayak kapan lagi misalkan ada dia datang ke klub yang emang gak nyetel lagu DJ kayak gitu, dia datang bisa gitu kayak gitu. Jadi lagi rame lah Alright. lagunya. Nih ya. Musiknya Nah gitu breakbeat bukan? Itu mah Cuma iklan enggak koplo sih? ya. Itu GoPay enggak sih? Remix. GoPay ya, benar. jadi Apa? Itu breakbeat. Oh, ya tahu. Ya gitu. Ya ini di TikTok sih banyak. Udah deh, cukup enggak sih? Udah gak sih? Udah nggak sih, Cok? Copyright, Mas. enggak kan Emang iya. aman. Nih. Belum aja Kalau yang si Arab ini lagunya.
Oke, udah. Gitu lagunya jadi kayak tembak-tembak lagi gitu. Jadi lagi seru. Jadi lagi setiap ada yang donate terus ngirim media share gitu ya, nyetel lagu ini langsung pada tembak-tembak lagi gitu. Awalnya sih dia ramenya karena bukan WG ini. Jadi dia ke klub main terus oke, ikutin gua gerakannya. Terus Oh. AAA tim yang itu kan yang live semua jadi ngikut juga. Jadi semua orang jadi ngikutin aja. Tapi bukan dari WG kan itu mah. Bukan WG kan? Namanya bukan WG. Enggak, bukan, yang bikinnya juga bukan WG. Iya emang Ya, bukan. bukan lagu. Apa sih ini bukan WG bukan. Yang Ya namanya bikin DJ musiknya gitu, apa yang- gitu lupa lah. Udah lama Oke. gitu. Udah lama. Oke. Di play gitu sama mereka. Lanjut nomor 2 ada Kendrick Lamar ini yang Not Like yang Us. yang kita bahas kemarin ya, yang di Jadi acara emang lagi boom banget ternyata ya. Naik lagi. Gue Super lucu Bowl banget sih halftime. ngelihat netizen orang luar kayak POV Drake, Ya. POV Drake fans kayak mereka nangis atau apa dengerin pas dia bawain lagu ini pada gini aja. Aduh, Not Like Us lah pokoknya lagi naik lagi karena acara Super Bowl halftime kemarin. Itu Begitu. lucu-lucu sih. Kita juga mau bikin trennya ya. Produser sama Produser. Chandra aja. Enggak, produser aja. Gua enggak bisa. Oh, sumpah. produser Ah, aja. gua nggak bisa. Boleh. Dance kan B-boy. B-boy. Ini produser nih, si Sultan nih dulunya anak B-boy, guys. Gampang. Jago dia bisa salto sambil Dia jago dance. bonito, guys. Enggak Ini- dia itu main, mati. main bolanya cupu. Bagus dia kiper terbaik. Dia kiper terbaik, Cok. Enggak, dia kiper paling beruntung. Kiper paling beruntung sih. Kalian kalau mau ngajak main futsal Sultan boleh, tapi jadiin kiper supaya beruntung tim kalian win streak. Win streak berapa kita? 5 ya? 5. Sampai capek anjir. Capek. Padahal Oke. pemain cupu. Enggak jago. Gua gak ada sepatu futsal, Cok. Gue juga enggak pakai. Boleh donate sepatu jago. futsal. Lu mah Boleh. nyeker anjir, kocak. Iya, nyeker awalnya terus minjem sepatu. Iya anjir. Oke, lanjut ini yang terakhir ada. Sebenarnya ini bukan musik ya, lebih Ini ke trendsetter aja. fenomena dia tuh. Fenomena. Pokoknya kalau ini sengaja pokoknya disorot dunia aja dia kalau ngegolin, main. Julukannya 4 game, 3 MVP, 3 gol, 100 postingan. Yo, The GOAT. siapa lagi kalau bukan El Jogo Bonito, the one and only Anthony Santos. Santos, the real GOAT yang emang The bener. real GOAT. Ternyata yang dark systemnya bukan Antoninya. Bukan di MU tuh dia, MU-nya berarti. di MU ya berarti MU-nya nggak bisa memaksimalkan potensi Anthony. Lihat Anthony di Dia Real Anthony di Real Betis. Betis. Dia bisa sebebas itu bermain. bukan salah Amorim, bukan salah Onana, Bukan. salah MU. Onana sih sebenarnya gua nggak terima ya. Onana masih agak sus. Emang aneh sih. Onana emang silahkan tuh aneh banget. El Cok. Kalau Onana kayak dipindahin kayak si Apaan aja? Anthony gimana? Ternyata bagus. Ternyata. Berarti emang salah MU. Tapi Onana tuh sengaja banget kayak main lu main Tapi bola ya, Onana tolong. sengaja banget gak? Gini-gini di penalti. El Itu silahkan. namanya percaya diri. Ya tapi itu gua Kejebolan. tahu. Gini-gini itu mukanya kayak sok aja golin. Udah lah. Ya udah itu. Oh, Cristiano Ronaldo mau ke Indonesia. Oh iya, Kayak Tete. Ke NTT. ke itu si El Mangrove. Martunis, ke Martunis. Enggak mau mau Nyamperin apa donasi anaknya, apa ya? nyamperin anak. Donasi ya. Iya ada ini. Pokoknya kemanusiaan lah, tugas kemanusiaan. Respect Bang Dodo. El Mangrove, respect King Reus katanya mau berjumpa. Oh iya. Mau ya, nggak tahu sih. Nggak tahu dia mah ngomong doang dulu. Facemate aja nggak beli-beli. Iya. Kebeli malah beli PS anjir. Iya. Oke, lanjut ya. Udah Karena habis sih. ini semua sudah habis, kembali ke diari musik. Oke. Diari musik kita. Enggak enak. Diari musik. Oke. Diari musik. Oke. Enggak usah lah, enggak usah ada. Musik. Enggak usah ada Oke. musiknya juga Diari setiap musik. segmen. Oke. Enggak usah. nggak Diari. usah. So, enak gak? Diari musik. Oke. Udah lu. Pendek aja tapi pendek. Ya udah. Dia. Udah, yuk. Lu siapa dulu? Siapa Gua dulu? nggak tahu ah. Gua dulu deh berarti. Gue jujur musik yang direkomendasi sama gue. Sebentar, gue lihat dulu ya. Gua pertama mau rekomendasiin Lagu-lagu baru gue yang ini. gua mau Love Hangover-nya Jennie featuring Dominic Fike. Pertama kali gua denger sih nggak terlalu nyantol ya. Cuman setelah didengar-dengar lagi chorus atau refnya gua suka. Karena groove-nya terutama bassline-nya asik. Iya, gitu.
Ini apa ya? Over. Udah rating belum ya? Gua rating Love Hangover 4,5. Gitu, pertama dari gue itu. Kalau dari gue ini yang dari barusan di play yang gue like pokoknya. Ya. Ada Sabrina Carpenter, Oke. Dumb and Poetic. Karena denger itu karena waktu itu gue denger pas malam-malam karena vibe aja malam-malam santai chill lagi hujan dengerin lagu ini bener-bener kayak enak gitu. Jadi bagus, gue suka 4,5 dari gue. Oke. Lanjut baju putih yang duduk di bawah kasihan. Dari aku pertama ada band namanya The Bundles. Ini Gue pernah dengar. Bandel dari salah satu personilnya tuh salah satu anak dari Jimmy Multazam, personil The Upstairs sama Morfem. Jadi anaknya bikin band gitulah bertiga sama temennya. Terus udah main di Pestapora, main di Sinkro, panggung-panggung besar gitu. Terus udah singlenya mereka ada 2, Kejar-kejaran sama Fast the Cat. Ini jadi apa ya? Band anak-anak yang udah lama gak ada di perskenaan musik Indonesia lah gitu. Iya. Dulu kan tahun 90-an tahu sendiri itu menjamur lah. Sekarang The Bundles gitu. Band anak-anak tapi ngerok gitu, tapi masih dengan lirik-lirik yang anak-anak banget gitu, kayak main kejar-kejaran terus bahas-bahas kucing kan ini. Pokoknya asik lah gitu. Oke. Dinikmatin sama orang tua juga, orang-orang dewasa kayak kita juga masih oke lah gitu. Itu sih. Gua tapi emang skena di Jakarta tuh banyaknya dibentuknya sama anak IKJ ya. Ya sama IKJ. Jimmy Multazam kan lulusan IKJ juga. Terus gua tuh awalnya nggak tahu Jimmy Multazam dan gua nggak ngikutin Morfem sama apa namanya Upstairs. Cuman gua nonton YouTube ada si salah satu seniman namanya aktor juga Ricky Malau. Nah gue tahu Ricky Malau dulu sebelumnya. Terus kayak si Ricky Malau punya podcast sama si Jimmy Multazam kan. Terus ya di situ dia ngundangin artis-artis juga, jadi talk show juga. Terus baru tahu gue Jimmy Multazam di situ. Banyak musisi terkenal dari IKJ kan, kayak banyaknya anak rupa sih. Iya itu Jimmy Multazam juga anak rupa. Itu aneh ya, unik ya. Rumah sakit dari ini, terus Rumah sakit IKJ. Sakit IKJ. Naif juga IKJ. Iya Naif. Terus kayak apa ya? The 80s. Yang apa sih yang desa Club tuh? 80s. Club 80s. Iya, mereka ya IKJ. The Adams juga. IKJ. Banyak lah gitu. Dari UPI? Nah, itu pertanyaannya. Tapi emang karena Kok nggak dijawab? UPI emang Impromptu. Gua waktu magang di Ata Promotion ya. Salah satu Lu pernah promotor pusat musik metal di Bandung gitu. Ya. Gue ketemu salah satu ekspertis di sana tuh ini si Ayah PD baik. Satu saat di kantor gue ketemu sama Ayah. Nah sama pembimbing gue namanya Pak Kimung. Shout out buat Pak Kimung, which is terkenal banget di Bandung. Pak Kimung kayaknya anak skena metal pasti pada tahu lah. Dulunya juga kan member Burger Kill. Burger King. Burger Kill. Nah, si Pak Imong aja sini Mikdar katanya nih ngobrol kenalan sama Ayah, terus ngobrolin akademis aja jadinya karena dia nanyain, karena dia menarik tuh karena penasaran sama sudut pandang gue sebagai mahasiswa musik gitu. Terus mempertanyakan gitu. Apa sih gitu nah, dia mengkritisi sih lebih tepatnya si Ayah ini ngekritisin kalau anak musik maksudnya para mahasiswa musik tuh kayaknya terjebak sama urusan teknis gitu tanpa berpikir konseptual. Kurang lebih gitulah. Jadi pada mindsetnya tuh mindset teknisi aja gitu, mindset teknisi, makanya jadi session player doang gitu. Nah terus dia nanyain mana nih dari UPI, belum pernah denger gitu ada band dari UPI, yang banyak malah dari ITB katanya. Dari ITB, dari gini-gini, saya belum pernah denger katanya. Saya tantang kamu lah pokoknya. Dia nantang gue, saya tantang kamu kalau udah lulus nanti, kalau bisa kamu lah berarti yang ngawalin apa, kalau bisa bikin band pokoknya bawa nama UPI gitu. Terus siap ya, gue siap-siap aja. Maksudnya di sisi lain ya gue juga ada gitu kepengenan punya band mah.
Cuman bantuin promosinya. bisa aja sih kita kalau Ya kan? secara mereka juga kan banyak bergeraknya di musik indie ya sebenarnya. Maksudnya sebagai label indie gitu. Nah intinya gitulah cerita gue ketemu sama Ayah, ditantang buat jadi band yang terkenal gitu. Gimana kalau podcastnya yang terkenal? Ya nggak apa-apa. Bagus juga itu. Tapi cukup seru. Diundang si Ayah, undang aja Ayah. Bisa nggak sih? Cukup seru Bisa. untuk dibahas sih kenapa banyaknya musisi yang lahir tuh Bukan dari ini apa namanya? akademisi. Iya, Iya. bukan dari anak-anak musik gitu ya. anak musik gitu. Iya benar. Kenapa? Sebenarnya gue udah punya jawaban buat di diri gue sendiri ya. Maksudnya gue tuh udah mencoba, gue sempat mempertanyakan itu dan kesimpulan gue adalah karena kita terlalu sibuk sama urusan teknis. Satu. Pertama kita terlalu sibuk sama itu dan orang yang terlalu, menurut gue band ataupun musisi yang baik adalah kekuatan utamanya tuh di storytelling, punya visi, punya cerita. Orang yang berkutat di teori dan di teknis nggak akan kepikiran buat nyampe mikir hal yang konseptual kayak gitu. Ya. Jadi nggak akan terlalu sibuk mikirin gitu, ya jadinya nggak jelas visinya apa gitu. Gitu sih kalau yang kesimpulan gue ya. Gue ngerasa juga ya di kampus gitu selama gue lihat ya orang-orang nggak ada yang, gue nggak pernah ngelihat individu yang gitu yang punya visi gede gitu, kayak nggak ada figur. Gue sendiri gitu ya selama berkutat di kampus nggak ngelihat ada figur yang sekuat itu gitu si apa namanya visinya gitu. Sedangkan kalau figur-figur yang bisa dibilang sukses kan ya sekarang ini kayak contohnya Hindia tuh paling kuatnya apa? Menurut gue storytellingnya gitu. Iya, Cara bagus. dia bercerita gitu, cara dia mengkonsep setiap musik-musiknya, cara dia bukan Hindia sih, Baskara ya. Makanya dia bisa punya jadi kekuatan utamanya adalah storytelling gitu. Yap. Makanya dia punya Fist, punya Lomba Sihir, project Hindianya juga jalan gitu karena dia punya banyak yang diceritain gitu. Dia ngerasa di Fist nggak cukup, ya dia bikin project Hindia. Dia nggak cukup juga ada Lomba Sihir juga gitulah, itu kurang lebih. Contoh lain menurut gue yang musisi storytellernya keren tuh sebenarnya banyak ya. Sal Priadi Jago banget. Nadine. Nah, menurut gue yang di puncak-puncak tuh kekuatan mereka tuh storytellingnya gitu. Gimana cara mereka bercerita gitu. Nah itu menurut gue masalah di praktisi musik, di akademisi musik. Kenapa mereka nggak menciptakan band-band yang fenomenal gitu ya, karena berpikirnya nggak konseptual gitu. Atau sama ya teori-teori Ya. segala macam. jadi nggak ada keresahan untuk storytelling Ya, gitu. karena nggak tahu ya, mungkin karena anak-anak rupa retreatnya tuh atau jurusan lain gitu retreatnya tuh ke musik. Ya bisa jadi juga itu sih karena Iya apa benar. sih, karena ya teori yang kalau hobi tuh nggak bisa jadi kerjaan itu kan. Ya. Jadi di saat hobi udah jadi kerjaan ya nggak jadi hobi lagi. Sedangkan anak rupa masih nganggap musik sebagai hobi, jadinya mereka nothing tulus, jadi kerasa lebih genuine, lebih jujur gitu. Kalau kita tuh selalu kalau buat sesuatu kayak ini kurang nih gitu. Ya, Ini ya. Jadi kita tuh banyak ketahannya, banyak overthinking. OVT-nya tuh banyak gitu. Banyak. Ketika udah jadi kayak ya udah ini. Terus ya masalah utamanya mah ya karena jadi capeknya itu loh, jadi kayak nggak enjoy, rasa enjoynya hilang itu kan, jadi ya musik yang terciptanya juga mungkin nggak jujur atau ya terlalu terdistraksi sama banyak hal gitu. Berarti kita harus melupakan profesi. Nggak juga sih. Kalau menurut gua sih kita ngasah skill storytellingnya aja sih, Iya, ngasah skill berceritanya gitu loh. Ya. harus jago aja. Kita belajar aja gitu. Nah, yang mana? Hampir gua ngomong which is lagi, bosan. Yang mana? Oke guys, Sorry, guys, berapa artinya- kali Mikdad denger ngomong witches yang bener kita kasih Makjay. Iya. Sebenarnya sama aja arti which is sama yang mana. Ya, yang mana di kampus tuh kita nggak Which is yang ada mata kuliah itu kan. Songwriting pun ada, tapi malah bahas dari kalau dosen gua Gue review lagu gue. kita beda dosen ya. Kalau Lupa. dosen yang gua kontrak, gua nggak perlu sebutin. Maksudnya nggak lupa ada nggak? Ada Pak Kiki namanya. Maksudnya, Kan lu sama gue. iya, terlalu filosofis, terlalu jauh. Jadi bahasannya nggak
nggak crafting the songnya gitu. Iya. Lebih banyak Harusnya secara teknis lah. mendiskusikan hal-hal filosofis kayak masalah originalitas, terus ya di ini yang lebih besar di grup ya pokoknya akademis gitu. Oh, Jadi di kita dunia. nggak belajar bercerita gitu. Kita ya itu Belajar. nggak salah juga sih, cuman kayak menurut gua ada perlu mata kuliah apa berarti bahasanya, bukan storytelling. Ya menulis ya songwriting ya bener ya. Bener. Menulis musik iya bener Tapi yang ngajar songwriting. jangan bukan Kayaknya kurikulumnya bukan dosen musik harusnya. Orang industri harusnya. Orang industri atau dosen sastra lah minimal. ya oke ya karena kaitannya sama lirik juga kan ya. Gitu. Orang industri harusnya. Oh ya ini kita udah pernah sempat bahas kan ya perbedaan musik sama lagu. Udah. Udah kan ya? Oke, lanjut. Lanjut. Anjir kok kayak udah lama. Lanjut. Siapa? Rekomendasi Iya, lu. Oh, gua lagi ya berarti. Lu apa terakhir? Udah. Itu dia yang terakhir. Oh, iya dia terakhir. The Bundles. The Bundles. The Oh, Bundles, anjir. Lagu bandel banget lu, Bandel, orang bro. bandel lu. Gua mau rekomendasiin Bocah nakal. Kayak orang ini, SpongeBob kayak seberapa nakal. Seberapa apa gitu. gue bingung sih mau rekomendasiin siapa. Ini aja deh. Bill Evans. Ada judulnya Gue cuman 2 aja lah, gak usah banyak-banyak. Bill Evans. Aduh banyak sih sebenarnya yang mau gue rekomendasiin kalau Bill Evans ya. Cuman Yang paling lu suka aja. yang ini gue rekomendasiin itu Skating in the Central Park. Itu judulnya. Itu piano solo. Mati. Piano solo. Yoi. Sebenarnya gue tuh dengerinnya bukan dia yang mainin, jadi gue nyetel playlist Bill Evans Jazz gitu di YouTube. Terus gue kayak anjir ini apa nih judulnya? Terus ada ini orang si Jen, namanya channel YouTube-nya Jazz Jen. Nah dia tuh punya video YouTube judulnya Do You Like Bill Evans? Tanda tanya. Nah itu isinya dia mainin karya-karya Bill Evans gitu. Piano. Ratingnya 4,2. 4,2. Oke, dari gua ada Bad Love yang terakhir ya ini. Dari Eric Clapton. Gitaris blues ya. Ya. Blues rock country. Ini tahun 90-an lagunya ya Eric Clapton banget. Cuman gue suka karena sound gitarnya sih bagus gitu, kayak beda dari yang lain aja gitu. Dia punya ciri khas gitu. Makanya gue rating 4. Bagus lagunya. Oke. Lanjut. Terus ada Pilek gue, siapa Iya. Kasihan. debu. Terus Oh, ada- ya udah naik atau naik? Hah? Itu di itu, itu kudu di dinya. Itu imah gitu. Terus ada Oh, udah beres belum renovasi? Ini ada apa? Ini apa? Masih. Sabar, ada dulu. Iya. Terus mana yang mau disebut? Ada dari slang. Oke. Popis Maryland. Uh, Popis Land Memory. gang ini. Popis Maryland. Agak jauh ya, Mas. Gang Popis. Gang Kebalik gitu. gang apa sih selain itu? Identik punya gang Ya, dengan obat-obatan terlarang. kan kocak. Apa? Nama gang. Nama gangnya, Gangnya. nama. Gangga. Jadi setelah itu terbentuk Ya, di ya, gang gang itu kan. Semua orang pernah datang ke situ, semua musisi pernah ke situ Ya. gitu. Jadi Enggak. semua musisi Michael Jackson legend- enggak pernah. semua musisi Legend legend Michael di Indonesia. Di Indonesia kayak Dewa Band, Oh, terus oke. Naif, terus Oke. apalagi pokoknya gitulah banyak ya. Pernah datang ke situ nongkrong itu. Apa ya? Aduh lupa gua. Namanya dah. Itu Gang 6. Gangnam Style. potlot. Gang Potlot. Di potlot. Mm-hmm. Ya, itulah. Dah sok lanjut, selain apa tadi? Ini salah satu gang juga yang didatangin sama Slang gitu kan. Ya apa anjir? Ini lagunya sebenarnya kan tentang obat-obatan terlarang gitu, tapi mereka kemas dengan nama samaran lah gitu. Waktu masa-masa Jadi mereka terliring. masih pakai gitu. Dan ya lagunya enak sih gitu, slow rock gitulah. Anjay. Jadi kayak Slang bro. dan sangat mengawang kayak lagi Fly. pakai tapi padahal nggak pakai gitu. Tapi Let's fly higher. ya Slang berhasil bawa pendengarnya buat merasakan hal itulah gitu di lagu ini. Tapi ciri khasnya selain itu liriknya gitu loh. Kayak pembawaannya gitu loh. Jadi dia tuh yang gue lihat, yang gue denger, kan gue dulu dengerin lagu-lagunya aja. Jadi setiap nyanyi lagu lirik Indo kayak kerasanya lagu lirik Barat, ngerti gak sih? Lu Iya, ngerasa gitu? Karena emang
kayak ngawang-ngawang gitu aja nyanyinya. Pertama kan ngerekamnya pas lagi make. Ya itu Nah, pakaiannya kedua, pasti deh. emang bukan kayaknya emang pas emang waktu Pasti sih kakak ya, dari kakak. tahun 94 itu mereka make itu sampai tahun 2000. Yang paling parah kan drummernya kan. Ya, Si sama aja sih siapa sih? semuanya. Aduh namanya lupa deh. Bim Sempat Bim, Mas di Bim. rehab nggak ketangkep Mas pernah? Bim. Enggak, Cuman ya mereka katanya udah nggak minum, udah nggak mabuk. udah nggak ngerokok. Udah nggak minum, udah nggak ngerokok, udah nggak narkoba. Pokoknya segala pokoknya udah tobat lah. Udah hidup sehat lah. Udah hidup sehat sampai sekarang. Jadi cuman ya efek-efeknya kan Mas Bim Bim lah kelihatan ya. Maksudnya efek-efeknya ke bawah gitu sampai sekarang ngomongnya kayak Kayak kebiasaan kalau Ya, mereka gua waktu sih, itu ya. ngerokok terus sambil rekaman tuh ngerokok juga kan harus ada yang dipegang lah gitu sampai sekarang kayak gitu. Jadi masih ke bawah gitu. Kebiasaan. Edit itu. itu legend banget sih. Pokoknya selain kalau konser gila deh. Pasti rame. Pasti gila deh. Dan gue pernah nonton juga dan emang Pasti gila kan? seru itu gitu. Seru banget kan? Seru banget gitu. Pas terakhir di Tegalega tuh. Yang iya. acara PDI ya. Itu anjay, undang Slang. Kebayang anjir full Tegalega tuh. Ya, pasti Gratis rame. ya? Gratis lagi. Slang lagi. Terus yang kedua tadi karena mereka berkiblat sama siapa ya? Masih di Lakso. Hah? Kiblat. Bukan. Kiblat musiknya Astaga, sama band rock ya 80-an, 70-an gitu. Makanya bagus sih. serasa kayak ada bahasa Inggris padahal enggak kan. Ada enggak? Sang legenda lah ya. Oke. Lanjut. Gua lagi Lu yang terakhir. Gua udah nggak ada. Sebenarnya gue pengen rekomendasiin semuanya aja deh tadi yang Bill Evans. Ya udah kasih aja. Gue rekomendasiin video YouTube. Sekalian ya. aja sekalian. Video YouTube. Video YouTube judulnya Do You Like Bill Evans. Itu channel YouTube-nya Jazz Jane. Jadi orang Korea pianis. Nah itu videonya tuh kayaknya berapa jam gitu, 1 jam berapa. Jadi dia mainin 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 karyanya Bill Evans. Terus dia ulang-ulang. Jadi dia mainin Skating in Central Park, The Peacocks, Darn That Dream, ini salah satu yang gue favorit gue juga. Beautiful Love, In Your Own Sweet Way, But Beautiful, How Deep Is the Ocean, sama You Must Believe in Spring. Nah, 8 lagu itu kalau udah ke-8 balik ke 1 lagi. Jadi itu dia bikin looping lah. Jadi ini cocok gitu, misal kalian sambil nugas atau sambil ngerjain sesuatu, terus pengen dengerin, maksudnya biar nggak sepi, terus yang nggak terlalu berisik gitu, ini oke sih. Video YouTube. Album, kan itu? Bukan. Nah ini masih si Mbamba ini aja mainin karyanya itu gitu. Iseng. Jadi gue rekomendasiin video YouTube. Oke. Lu? Lanjut ada lagi dong. Terakhir, nggak? Lu udah nggak ada Chan? Udah nggak ada. Terakhir mungkin yang harusnya ada di new release juga itu Naikila Forever. Bukan Naikila, Yonder Thief featuring Naikila, judulnya Forever. Itu apa ya, R&B pop gitu lah. Dan Ini baru ya? baru dan hooknya asik banget gitu menurut orang buat dijadiin sound TikTok juga gitu. Oke. Harusnya sih ngetrend juga gitu sama kayak Garam dan Madu. Dan di sini vokalnya Naikila tuh beda banget lah sama di Garam dan Madu. Secara nyanyinya juga beda kan. Kalau di Garam dan Madu kan centil-centil gimana, ini mah ya nyanyi pop aja gitu. Dan bagus, emang bagus kan gitu suaranya. Gitu. Emang bagus sih. Gue dengerin juga kan yang itu. Gue ngerasa biasa aja sumpah. Kayak oh, ya udah. Ya udah Gak ada yang gitu. nyantol gitu. Tapi Naikila emang suaranya bagus, gua akuin. Tapi emang dia ngomongnya gitu ya. Pas di podcast Radika kayak serak gitu ya suaranya. Iya ya, agak serak dikit. Tapi kan aku ya bisa Gak tahu abis suaranya. ya itu bisa jadi. Cuman kalau emang ciri khasnya dia berarti emang Garam dan Madu cara nyanyinya dia nggak dibuat-buat. Emang karakternya natural gitu, aja. natural gitu. Dan pribadinya pun ya emang kayak gitu ya, normal aja, lucu gitu. Gemoy. Lucu. Kalau si siapa sih yang topi miring? Stensi. Iya, sisinya saya emang ciri khas gua katanya, topinya miring, anjir miringnya miring banget itu 90 derajat. Jawa itu. Mas Orang Sidoarjo. Sidoarjo. Yang satu Sukabumi ya. Dikirain Jakarta semua tuh. Ternyata ketemunya gara-gara si Naikila dibawa ya sama siapa sih? Dibawa ke studionya mereka kan. Susei gitu. Ya, pokoknya gitulah. Nah, si produsernya kan emang udah Si Jamsi mah sama Tensi udah bareng. bareng Ya. dari main PB. Ketemu di game. Ketemu di
Coach. Ada lagi? Ada deh satu lagi. Boleh. Saya ingin Sakit merekomendasikan hatiku. lagu. Tonget. Aku mau rekomendasiin lagu Indo. Candu banget yang versi Ramadan. Itu asik sih. Apa ya? Sebenarnya gue nggak banyak dengerin lagu sih. Nggak banyak lagu baru yang gue denger. Oh ini ada 2. Lu masih ada lagi nggak? Oh, udah. Yang ketiga gue mau rekomendasiin lagu-lagunya. Ada namanya tuh The Hydrants. Band rockabilly asal Bali. Oke. Gue rekomendasiin si The Hydrants aja. Karena gue pengen rekomendasiin si rockabilly-nya gitu. Karena rockabilly kayaknya di Bandung atau Jakarta nggak terlalu banyak ya. Padahal di skena musik di luar lumayan gede gitu rockabilly. Sebenarnya gue dengerin juga karena lagi ada project sih sama gue bantuin temen gitu bikin musik rockabilly. Gue jadi dengerin terus kayak Referensi. banyak yang menarik gitu dari lagu-lagu rockabilly, terutama permainan gitar gitu kayak asik gitu. Rockabilly. Yang terakhir gue mau rekomendasiin lagunya Yura yang Jalan Pulang. Tutur batinku. Kirain gue judulnya tuh Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, ternyata judulnya Jalan Pulang doang. Cuman kalau kalian nggak tahu itu lagu yang mana, itu tuh yang Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Bentar, pitch-nya lupa. Jalan yang jauh. Nggak usah sama banget lah sama rekamannya lah. Jangan lupa pulang. Lah jadi gue lupa gue. Jalan yang Stop. jauh. Udah ya, udah. Jangan Lupa pulang. jadi lupa. tinggi. Jalan yang jauh. Udah. Jalan yang jauh. Males. Ini jadi klip lucu nih. Ini jadi klip lucu. Nggak ada videonya. Ya udah gak apa-apa lah, udah pakai kata-kata hari ini aja. Mager ngeditnya kalau gitu tuh. Nah itu. Katanya Karena ya nggak udah, enak gitu. yang Jadi nggak otentik. Padahal kalau ada visualnya tuh kan jadi kayak lucu ya. jadi setnya Yaudah. kan ciri khas gitu. Nggak usah ngerekam juga. Ya, Udah. Udah itu. Kenapa gue rekomendasiin Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang karena Belum pulang. Karena belum pulang. bukan. Karena Ramadan bentar lagi lu Apa ya? pulang. Gue kenapa nonton ini ya? Kenapa rekomendasi ini? Oh, jadi si Yura kan habis konser. Terus gue nonton videonya Panji sih. Si petualang Si nggak? Panji enggak. Si itu mah digigit sama ular. Kuat tapi. Ya pokoknya si Panji Pragiwaksono dia kan punya konten YouTube.id weekly vlog. Dia nge-recap kegiatan dia 1 minggu gitu. Terus salah satu kegiatan dia adalah nonton konsernya Yura. Karena ya diundang lah sama si Yuranya gitu. Terus cukup memorable buat dia katanya. Karena penuh emosi gitulah si konsernya. Jadi dia juga nangis, ya sampai nangis gitu-gitulah. Terus gue kayak dia rekomendasiin lagu, dia mention lagu Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang itu. Itu kan sebenarnya lagu 2023 ya kalau nggak salah. Jadi soundtrack film gitu. Nah, gue tuh dulu suka banget lagu itu, terus gue jadi nyetel lagi aja. Nyetel lagi, dengerin lagi, anjir emang sebagus ini lagunya gitu. Maksudnya message-nya tuh kayak dapat banget. Itu ya yang gue dapat dari lagu-lagu Yura tuh, there is something beyond gitu, kayak feelingnya tuh kesampein banget gitu. Betul. Songwritingnya tuh edan gitu. Bagus dia. Itu tuh ya ngerti lah gitu. Gue juga kayak kenapa sih Panji bisa sampai nangis, karena lagunya tuh sebagus itu songwritingnya gitu. Iya. Kalau nonton langsung juga Ya. banyak yang nangis kan. Iya. Tutur batinku. Betul. Songwritingnya gokil. Tapi nggak ada yang ini ya remix ya. Janganlah. Tapi gue nonton si Yura sekali doang sih live. Itu juga bukan di konser. Itu kapan ya? Oh, No Playing Fest. Iya, No Playing Fest. Konser becek. Konser becek. Itu ada Yura. Tapi itu tuh yang gue notice tuh ya dia yang paling effort dibanding artis lain karena ada dancer. Terus dia pakai kebaya nggak sih? Dia nggak, bukan kebaya. Pokoknya pakai gaun lah. Pokoknya niat banget. Dia menghargai Ganti-ganti. penonton ya. Iya, jadi dia ngasih experience-nya maksimal. Keren. Selalu sih kayaknya setiap konser gitu deh, dia berkain dia. Setiap tampil dia. Ya, ada Ya. klip-klip dari 2024 kan 2024 dia pakai kayak berkain gitu. Oke. Ya. Kita akhiri untuk episode kali ini karena mungkin pembahasan kita sudah tidak ada lagi yang sebenarnya banyak.
tapi kita Dicukupkan. cukupkan saja. Oke, for your information dulu, karena kita akan mau live podcast berada di Kopi Kohi Betul. tanggal 22 Februari pukul 18.30. Mungkin di jadwalnya kita nggak tahu jam berapa, tapi kalau Ada jadwalnya nggak sih? Ada. Ada jadwalnya di ini poster. gue mau sebutin. Ya udah, pokoknya startnya 18.30. Kalau misalkan orang yang dengerin podcast ini sampai akhir pasti denger suara gue yang lagi promosiin di sini. Oke. Jadi jangan lupa datang ke Kopi Kohi, ketemu kita bertiga dan ada band Humus yang Betul. bakal mempromosikan Lah, rilisan baru. rilisan barunya. Itu free ya. Itu free, Free guys. entry. Free Palestine, free Palestine. Jangan lupa beli kopi pokoknya gitu ya. Iya. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita. Betul. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam. Oh, berarti di spesial episode. Ya, Ya, di spesial episode Bersama Humus. bersama Humus. Dadah.